Halo Presiden Luo. Halo Presiden Luo. Presiden Luo, Ada apa? Presiden Luo, grup Luo yang Anda dirikan sudah lama terdaftar di bursa saham. Sekarang kekayaan Anda mencapai 20 triliun rupiah dan memiliki banyak rumah mewah. Mengapa Anda harus terus tinggal di hotel hanya untuk menghindari pernikahan? Ibu saya tahu semua alamat rumah mewah itu. Beliau selalu memasukkan wanita secara sembarangan saat aku tidak memperhatikan. Tidak ada yang lebih tenang daripada hotel. Presiden Luo, selama bertahun-tahun ini Anda terus sibuk dengan karier dan sekarang sudah sangat sukses. Sudahlah, cukup. Jika kau datang untuk menjadi perantara bagi ibu saya, tidak perlu mengatakannya lagi. Hah? Presiden Luo, saya hanya ingin memberitahu Anda. Nyonya Besar telah menyiapkan 3 wanita dengan gaya berbeda di dalam kamar Anda. Presiden Luo, Siapa kau? saya adalah putri dari keluarga Song. Anda bisa memanggil saya Xiao Jiao. Saya dikirim oleh Nyonya Besar untuk melayani Anda. Aku tidak butuh. Presiden Luo tidak menyukai Xiao Jiao. Lalu apakah Anda menyukai orang yang manis dan anggun seperti saya? Lalu kau siapa lagi? Saya adalah putri sulung keluarga Huang. Nama saya Huang Qiao. Aduh, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Pergi. Presiden Luo, Anda tidak menyukai mereka berdua. Lalu apakah Anda puas dengan saya, si wanita tercantik nomor 1 Tan Mei? Kan sekali, semuanya keluar. Presiden Luo, tubuhku sangat seksi, sangat memikat. Apakah Anda tidak menyukainya? Presiden Luo, aku menawan dan sangat pengertian. Apakah Anda tidak mencintaiku? Lalu ada aku manis dan menggemaskan. Apakah Anda tidak tertarik? Diam kalian semua. Sekretaris. Presiden Luo, Bawa mereka bertiga keluar dari sini. Cepat. silakan keluar. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah menyuruh kalian mengawasi ibuku, dan jangan biarkan dia melakukan hal yang aneh? Presiden Luo, Nyonya Besar adalah ibu Anda, mana berani kami menghalanginya. Lagi pula, bukankah para wanita muda ini sangat baik? Apakah tidak ada satupun yang Anda sukai? Mereka semua gila harta dan tidak sopan. Di mana letak sikap seorang wanita terhormat? Aku sama sekali tidak tertarik pada wanita matre seperti ini. Wanita yang aku inginkan adalah yang tulus mencintaiku, dan aku pun mencintainya. Jika tidak, pernikahan hanyalah sebuah penderitaan. Aku tidak ingin menghancurkan hidupku sendiri. Presiden Luo, zaman sekarang mencari cinta sejati lebih sulit daripada mencari uang. Jika terus begini, Anda mungkin akan menua dalam kesendirian. Jika tidak bisa menemukan cinta sejati, aku lebih baik menua sendirian. Kalau begitu, saya punya sebuah ide. Katakan. Presiden Luo, bukankah Anda membenci wanita matre? Anda bisa menyembunyikan identitas Anda dan berpura-pura menjadi orang biasa yang tidak punya uang. Jika ada yang menyukai Anda meskipun Anda miskin, maka itu pasti cinta sejati. Baiklah, tolong atur semuanya. Cepat pergi. Baik. Wah, tidak buruk juga. Mulai sekarang aku, Luo Yuze, akan menjadi orang biasa yang tidak punya uang. Permisi, apakah rumah ini disewakan? Oh, tidak disewakan. Bukankah di sini? Unit 5 nomor 603? Saya melihat informasi sewanya di internet. Di sini unit 6 nomor 6003. Maaf ya. Sudah mengganggu Anda. Hei, tunggu sebentar. Sebenarnya di sini masih ada satu kamar yang bisa disewakan. Apakah Anda mau melihatnya? Baiklah, kalau begitu saya lihat dulu. Terima kasih banyak. Baik, mari silakan masuk. Rumah ini bagus sekali. Ya, Anuka, apakah rumah ini milik Anda? bukan. Saya hanya orang biasa. Rumah ini saya yang sewa. Tapi kalau tinggal sendirian biaya sewanya agak mahal. Jadi saya ingin mencari teman sekamar untuk berbagi biaya sewa. Zaman sekarang mencari uang memang sangat sulit. Dan memang seharusnya lebih hemat. Saya sudah memutuskan saya akan menyewa rumah ini. Baiklah, Kalau begitu, permisi. Di mana kamar saya? ada di dalam. Silakan masuk dan lihatlah. Baik. Dilihat dari penampilanmu, apakah kamu mahasiswi yang baru lulus? Iya, saya baru datang ke Haicheng untuk bekerja. Kak, apa pekerjaan Anda? Saya hanya orang biasa. Biasanya hanya bekerja serabutan saja. Baiklah. Kalau begitu masuklah dan lihat. Hei, siapa pemilik rumah di sini? Saya ingin menyewa kamar. Hei, Anda pemilik rumahnya kan? Wajahmu tampan sekali. Tolong sewakan rumahnya kepadaku ya. Di sini hanya tersisa satu kamar terakhir. Saya yang pertama bilang mau sewa rumah ini. Belum tanda tangan kontrak jadi tidak dianggap. Lagi pula, dengan bentuk tubuhmu yang rata seperti itu, pria normal pasti akan memilihku. Benar kan, tampan? Tampan, aku sangat lelah. Cepat bantu aku merapikan kamarnya dan berikan aku pijatan sebentar, ya? Tampan, jika kamu mau menyewakan rumah ini gratis untukku, aku bisa menjadi milikmu kapan saja. Bagaimana? Tertarik kan? Kamu ini perempuan. Apa tidak punya rasa malu?
Lihat apa lihat? Cepat angkat kopormu dan pergi dari sini. Jangan ganggu aku yang sedang pendekatan dengan si tampan ini. Tidak tahu malu. Tunggu. Sepertinya yang harus pergi itu kamu. Apa? Apa yang kamu katakan? Tampan. Seorang gadis merendahkan diri sendiri demi uang sewa beberapa juta rupiah. Apa kamu benar-benar tidak tahu malu? Kamu? Meskipun kamu mau, aku merasa itu menjijikkan. Pergi dari rumah suaku. Aku tidak menyambutmu di sini. Tidak tahu diuntung. Tinggallah di sini sendirian. Itu masih lebih baik daripada wanita sepertimu yang tidak menghargai diri sendiri. Cuy. Kamu tenang saja. Rumah ini pasti akan kusewakan kepadamu. Seperti yang sudah dijanjikan. Terima kasih. Kamu tenang saja. Aku akan membayar uang sewanya tepat waktu. Gadis yang baru saja lulus, terlihat sangat ceria dan cantik. Hanya saja tidak tahu bagaimana kepribadiannya. Sedang apa kamu di depan pintu, Kak? Oh, itu apakah ada yang bisa kubantu di sini? Oh, tidak ada. Lanjut saja pekerjaanmu. Aku bisa membereskan ini sendiri. Panggil saja aku jika butuh bantuan. Tidak perlu sungkan padaku. Baik. Aku tidak akan sungkan. Siapa ya? Sebentar. Anda mencari siapa? Baisinlo, keluar kamu. Kenapa kamu kemari? Sedang apa kamu di dalam kamar? Aku baru saja pindah. Masih membereskan barang-barang. Kenapa ada laki-laki di sini? Siapa laki-laki ini? Jangan-jangan dia selingkuhan barumu? Bicara sembarangan apa kamu ini? Kakak ini adalah teman sekamarku. Teman sekamar apa? Lihat saja gayanya. Sudah pasti dia punya niat buruk. Hei, bagaimana kamu bicara seperti itu? Jangan bicara begitu padanya. Maaf ya, Kak. Ucapan pacarku memang agak kasar. Dia tidak bermaksud jahat. Ngapain banyak bicara dengannya? Sudah, aku lelah. Masuklah dan urus aku dengan baik. Perlu bicara banyak dengannya. Sudah, aku lelah. Masuk dan layani aku dengan baik. Apa yang terjadi? Apa wanita ini juga salah satu dari mereka yang tidak sopan? Jika memang begitu keadaannya, rumah ini tidak bisa disewakan kepada mereka. Lepaskan aku. Hei, ini masih siang hari, bahkan ada orang yang duduk di depan pintu. Sungguh memprihatinkan, beraninya dia bertindak kasar seperti ini. Jangan lakukan itu. Lepaskan aku. Tunggu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan suara itu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Minggir kau dari sini. Kau baik-baik saja? Apakah pacarmu itu memaksamu? Maaf, aku sudah membuatmu melihat hal memalukan ini. Aku tidak mau, tapi dia memaksaku. Apa dia benar-benar memaksamu melakukan hal seperti itu? Jangan takut, orang jahat seperti dia harus diberi pelajaran. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Kakak, jangan pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah pacarku. Mengapa kau begitu bodoh? Aku ingin menenangkan diri sendirian. Siapa? Ah, ternyata kamu. Ada apa? Aku mau tanya padamu. Kalian laki-laki jahat, apa kalian sepanjang hari hanya memikirkan hal semacam itu? Apa yang kamu bicarakan? Bau alkohol ini? Kenapa kamu minum sebanyak itu? Kalian laki-laki tidak ada yang benar. Gadis sebaiknya jangan terlalu banyak minum alkohol. Itu tidak baik untuk kesehatan. Biarkan saja kesehatan terganggu. Lagi pula aku tidak peduli. Kenapa kamu menangis? Pacarku memutuskan hubungan denganku. Karena apa? Dia bilang aku terlalu banyak menuntut. Dia bilang sekarang sudah biasa tinggal bersama sebelum menikah. Tapi aku tidak setuju. Aku ingin menjaga kesucianku sampai menikah. Apa ada yang salah denganku? Tidak apa-apa. Pacarmu sama sekali tidak tahu cara menghargaimu. Kamu adalah gadis baik yang langka. Tapi kenapa tidak ada orang yang mau menghargaiku? Gadis baik yang langka sepertimu. Aku bersedia untuk menghargaimu. Hei, kamu sedang apa? Bukankah kalian para pria menyukai hal ini? Aku tidak mau menjadi gadis baik lagi sekarang. Aku akan. Tunggu, jangan. Kamu sedang mabuk. Jangan berbuat sembarangan. Aku tidak mabuk. Kenapa kamu memakai baju sebanyak ini? Lepaskan pakaianmu. Bukankah sangat tidak adil kalau kamu tidak melepaskannya? Tenanglah. Kamu akan menyesal saat kamu sudah sadar nanti. Aku tidak akan menyesal. Kamu yakin tidak akan menyesal? Sama sekali tidak menyesal. Ini kamu sendiri yang mengatakannya, jangan salahkan aku saat kamu sudah sadar nanti. Halo, Itu, Tuan Luo. ada kontrak yang perlu Anda tanda tangani. Baik, aku sedang tidak punya waktu. Nanti saja dibahas lagi.
Kau sudah tertidur? Aduh, apa yang aku pikirkan tadi? Bagaimana bisa aku mengambil kesempatan dalam kesempitan? Kepalaku sakit sekali. Di mana ini? Ini bukan kamarku. Mungkinkah semalam? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku bisa ada di kamarmu? Kau sudah bangun? Kau tidak ingat? Kemarin kau mabuk dan lari ke kamarku. Dan berkeras tidak mau pergi dari sini. Aku yang mendatangimu. Lalu apakah kita melakukan hal itu? Tentu saja tidak. Tidak terjadi apa-apa di antara kita. Jika tidak, mana mungkin aku tidur di sofa? Maafkan aku, Kak. Semalam aku merasa sangat sedih. Itu sebabnya aku minum terlalu banyak. Mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak kuingat. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Itu semua masalah kecil. Tapi untukmu, sebagai seorang gadis, jangan pernah minum alkohol sebanyak itu lagi. Kamu beruntung bertemu denganku. Jika kamu bertemu pria yang tidak benar, kamu hanya akan menyesal. Ya, aku mengerti. Kedepannya tidak akan pernah seperti ini lagi. Kalau begitu aku ganti baju dulu. Aku juga harus pergi bekerja. Kamu sudah menemukan pekerjaan? Ya, hanya pekerjaan paruh waktu di Jim Chuhe. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Baiklah, pergilah. Iya. Halo? Aduh, belakangan ini pinggang dan punggungku sakit. Ayo kita ke Jim Chuhe untuk yoga dan peregangan. Tidak mau. Kenapa laki-laki dewasa harus ikut yoga? Ikut yoga? Kamu tidak mengerti ya? Wanita cantik di pusat kebugaran itu tubuhnya bagus, lekuk tubuh mereka benar-benar sangat hebat. Baiklah, aku akan segera ke sana sekarang. Hehehe, apa yang kamu lakukan? Kamu orang baru ya? Ada apa, manajer? Kamu ini... Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Saya pakai... Ini pusat kebugaran, bukan gunung salju. Ini pusat kebugaran, bukan gunung salju. Apa salahnya berpakaian seperti ini? Ambil ini, cepat ganti. Oh, baiklah, manajer. Wajahmu lumayan juga, tapi bentuk tubuhmu. Kenapa pakaian ini sangat terbuka? Pakaian. Orang mesum. Hei, kamu? Bukan. Aku bukan orang mesum. Aku tidak tahu kamu ada di dalam. Kenapa kamu ke ruang ganti wanita? Yang kamu lakukan di ruang ganti wanita? Dasar kamu orang aneh. Ini kan ruang ganti pria. Sepertinya kamu yang salah masuk. Apa? Sini ruang ganti pria? Iya, kamu yang salah masuk. Aku tidak tahu. Kamu palingkan wajahmu ke sana. Jangan melihat. Maaf ya. Lauluo, kamu di mana? Kenapa kamu malah masuk? Bukankah aku terperangkap di sini gara-gara kamu? Pelankan suaramu. Kalau sampai ada orang lain yang melihat, aku akan sangat malu sekali. Baik, aku tidak akan bicara lagi. Bro, kemana kamu? Lauluo, Bicaralah. apa kau di dalam? Hei, aku di sini. Apa yang sedang kau lakukan begitu lamban di dalam sana? Tentu saja sedang ganti baju. Memangnya apa lagi yang bisa kulakukan? Lauluo, belum juga mulai berolahraga. Kenapa malah sudah mandi duluan? Aduh, tadi aku sedang berkeringat, jadi sekalian saja aku mandi. Kenapa sepertinya aku mendengar suara seorang gadis ya? Mana mungkin ada suara perempuan? Ini kan ruang ganti pria. Mana mungkin ada suara perempuan di sini? Kenapa aku tidak mendengarnya? Kawan, jangan-jangan engkau merasa kesepian dan menyembunyikan seorang gadis di dalam untuk melakukan sesuatu? Apa yang kau bicarakan? Hahaha. Kau. Esti, jangan banyak bergerak. Kalau sampai ketahuan, masalahnya akan sulit dijelaskan. Lauluo, aku pergi dulu ya. Baik, kau keluar duluan saja. Aku akan segera menyusul.
Lau Luo ini berlaga, permainannya cukup menegangkan juga. Hei, apa yang kau lihat? Jangan melihat. Iya, aku tidak melihat. Aduh, cepatlah pergi. Baik, aku pergi sekarang. Tunggu. Hah? Kau tadi tidak melihat apapun, kan? Mana menurutmu? Ah, kamu pria mesum. Kenapa aku dibilang mesum? Aku kan sedang membantumu. Kamu tutup mulutmu. Pokoknya kamu tidak boleh menceritakan kejadian tadi kepada siapapun. Baiklah, aku akan diam. Hanya kita berdua yang tahu. Kalau begitu, cepatlah pergi. Kamu yakin ingin aku pergi? Kalau aku pergi dan ada orang lain yang masuk, bagaimana? Ini kan ruang ganti pria. Kalau begitu jangan pergi. Tadi kamu menyuruhku pergi. Jadi sebenarnya aku harus pergi atau tidak? Jangan pergi dulu. Tunggu sampai aku selesai ganti baju. Dan kita keluar bersama-sama. Baiklah, Hei, jangan mengintip ya. aku sudah melihat semuanya. Untuk apa mengintip lagi? Kamu tidak tahu malu. Haha. Hei, Tolong ambilkan pakaianku. baik. Terima kasih. Xin Luo, apakah kamu sudah selesai? Xin, Apa yang kamu lihat? Apa belum pernah melihat wanita cantik? Kamu, tentu saja sudah pernah. Tapi kamu terlihat lebih cantik memakai baju renang daripada tanpa busana. kamu benar-benar tidak tahu malu. Hei. Lama sekali. Ada apa? Pak Manajer, bukankah pakaian ini terlalu terbuka? Dengarkan saya. Kenapa kamu tidak mengerti situasinya? Tempat apa ini? Ini pusat kebugaran. Sebagai pelatih kebugaran, jika kamu tidak memakai ini, apa kamu mau memakai jaket tebal? Saya, Sudahlah. Cepat ambil handuknya, lalu tunggu di sana. Orang-orang di sini kaya dan terhormat. Jika terjadi sesuatu, kamu yang akan bertanggung jawab. baik saya mengerti. Kenapa lama sekali? Sudahlah, minum saja punyamu. Hei, Luo tua, tidak sangka kamu ternyata cukup berani. Jangan bicara sembarangan. Hei, jangan berpura-pura di depanku. Siapa gadis cantik yang baru saja kamu sembunyikan di ruang ganti itu? Gadis cantik apa? Jangan mengada-ada. Hahaha. Hei, tidak sangka kamu yang biasanya bersikap seperti pria terhormat, ternyata bisa bermain sebebas ini. Kenapa kamu begitu lama? Luo tua, tidak kusangka permainanmu cukup liar ya. Aduh, apakah kamu melihat sesuatu? Kamu, cepat beritahu aku. Kenapa kamu begitu cemas? Apa kamu takut aku melihat hal yang tidak seharusnya? Aduh, jangan bercanda. Aku serius bertanya padamu. Sebenarnya apa yang kamu lihat? Hei, aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya melihat di dalam bilikmu itu ada 4 buah kaki. Kenapa? Apa kamu benar-benar jatuh hati pada gadis ini? Bukankah Tuan Muda Luo kita pernah sesumbar bahwa tidak ada wanita yang baik di dunia ini dan tidak ada satupun yang tulus? Dia berbeda dari gadis-gadis lainnya? Kamu tidak mengerti. Kalau begitu coba katakan apanya yang berbeda? Dia masih menjaga kehormatan yang paling berharga. Astaga, jadi dia belum pernah disentuh. Di zaman sekarang ini, apa masih ada gadis yang bisa menjaga diri dan punya gaya hidup sehat seperti itu? Aduh, Luo tua, kamu benar-benar mendapatkan harta karun. Sudahlah, jangan iri padaku. Sayang, bagaimana latihannya? Kecepatan ini sudah pas. Yang bagaimana latihannya? Kecepatan ini pas sekali. Hei, ambilkan aku handuk. Ah, baik. Sayang, tolong usap keringatku. Baik, sayang. Zhang Feng, kenapa kamu ada di sini? Baik, Xin Luo. Kenapa kamu ada di sini? Sayang, siapa wanita ini? Sayang, apakah kamu putus denganku demi wanita ini? Diam kamu. Sayang, ini ya yang kamu bilang tubuhnya rata. Dan mantan pacar yang tidak menarik itu. Ternyata biasa saja. Siapa yang rata? Menurutmu bagaimana? Kamu... Zhang Feng, tidakkah kamu harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan dia? Sayang, cepat jelaskan pada si Lata ini. Baik, Xin Luo. Sejujurnya aku beritahu padamu, dengan tampang menyedihkanmu ini, kamu sama sekali tidak pantas disebut wanita. Kita sudah pacaran begitu lama, tapi kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu sedikit pun. Aku ini pria normal yang juga punya kebutuhan, tahu? Apa? Hanya karena hal semacam ini kamu mencampakkanku dan bersama wanita lain? Liliku itu sangat lembut dan penuh kasih. Belakangan ini setiap hari aku merasa seperti pengantin baru. Bicara apa sih? Ada begitu banyak orang, kamu tidak merasa malu. Memangnya kenapa? Aku ingin seluruh dunia tahu betapa hebatnya dirimu. Zhang Feng, kamu benar-benar menjijikkan. Kenapa kamu berubah menjadi seperti sekarang ini? Memangnya aku kenapa? Aku merasa baik-baik saja. Setelah mencampakkan wanita kaku sepertimu, aku baru benar-benar merasakan kebahagiaan menjadi seorang pria. Sedangkan kamu, Bai Xin Luo, bukannya dulu kamu sangat polos? Kenapa waktu bersamaku tidak boleh melihat atau menyentuh? Sekarang setelah putus, berpakaian begitu terbuka, datang untuk menggoda pria? Apa yang kau bicarakan?
Hari ini aku datang untuk bekerja paruh waktu. Kerja paruh waktu di tempat seperti ini, dengan pakaian seperti itu, dan terus bermesraan dengan orang lain, bukankah itu tidak pantas? Sayang, mantan kekasih seperti apa yang kau temukan ini benar-benar memalukan. Sudahlah, jangan pernah bilang kau adalah mantan kekasihku lagi. Aku tidak ingin menanggung rasa malu ini. Memiliki mantan kekasih sepertimu justru jauh lebih memalukan bagiku, tahu? Apakah kau tahu siapa aku sekarang? Apa? Pekerjaanmu? Satpam kompleks, pengumpul barang bekas, atau pengangguran? Apa yang kau bicarakan? Perempuan lancang. Bukankah dulu kau memang melakukan hal-hal itu? Masa lalu biarlah berlalu. Di balik pria yang sukses, selalu ada wanita yang hebat. Apa yang dikatakan sayangku sangatlah benar. Bai Xin Luo kan? Biar ku beritahu kau, Zhang Feng sekarang bukan lagi seorang pengangguran. Dia adalah wakil direktur utama di grup Wang kami. Apa? Wakil Direktur Utama Grup Wang? Zhang Feng, dengan kualifikasimu, mana mungkin kau bisa terpilih? Ayahku adalah ketua Dewan Komisaris Grup Wang. Tidak aneh jika Zhang Feng menjadi wakil direktur utama sebagai menantunya kan? Pria parasit yang bergantung pada wanita, tidak tahu apa yang harus dibanggakan. Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu sebut sebagai pria parasit? Kalau bukan pria parasit, lalu kamu apa? Saat bersamaku, kamu makan, minum, dan memakai segalanya dariku. Awalnya aku mengira kamu adalah orang yang sukses belakangan, tidak menyangka kamu hanya pria lemah yang ahli menumpang hidup. Kamu beraninya kamu mengatakannya sekali lagi? Kenapa? Apa kamu ingin memukulku? Hei Lao Luo, lihat itu, ada orang yang sedang ditindas di sana. Shen Luo, bukankah itu pacarnya? Bagaimana? Apakah kamu mengenalnya? Dia adalah gadis yang aku ceritakan itu. Oh, Lao Luo, seleramu cukup bagus juga. Dia terlihat seperti gadis polos yang masih sangat lugu. Cepat berhenti bicara padaku. Sepertinya kesayanganmu itu sedang ditindas dengan cukup parah. Mengapa kamu tidak segera ke sana untuk menyelamatkannya? Pria itu adalah pacarnya. Tidak enak jika aku ke sana. Dia punya pacar tapi kamu masih ingin merebutnya? Apa maksudmu dengan merebut pacar orang? Mereka sudah putus kemarin. Oh, pantas saja. Hei, lihat wanita yang sangat centil di sana. Sekali lihat saja sudah tahu dia bukan orang yang bisa disepelekan. Kamu mengenalnya? Putri dari investasi Wang. Siapapun yang berani mendekati prianya pasti akan berakhir buruk. Selain makan dan memukul wanita, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu? Ayo biarkan semua orang melihat bagaimana caramu memukul wanita. Diam kamu. Kenapa? Sekarang kamu merasa malu di depan umum. Zhang Feng, aku tanya padamu. Kalian berdua sudah bersekongkol untuk berselingkuh di belakangku ya? Mana mungkin sayang, bagaimana aku tahu kenapa dia ada di sini? Di dalam hatiku hanya ada kamu seorang. Benarkah? Tentu saja. Zhang Feng, aku benar-benar menyesal karena telah menyukaimu. Zhang Feng, pukul dia. Apa? Dia berani memakimu, tampar dia dengan keras. Karena sudah menyukaimu. Zhang Feng, pukul dia untukku. Apa? Dia berani sekali memaki kamu, tampar dia sekeras mungkin. Ada banyak orang yang melihat di sini. Bukankah ini tidak baik? Apa yang tidak baik? Apa kamu masih memikirkannya sehingga tidak berani memukul? Mana mungkin hal itu terjadi? Aku sudah lama tidak mencintainya. Aku bersamanya hanya agar dia bekerja mencari uang untuk menghidupiku. Lalu kenapa kamu masih bengong di sana? Cepat buktikan padaku. Kalau kamu tidak menamparnya, jangan harap bisa tidur denganku malam ini. Jangan begitu sayang. Cepat pukul dia sekarang. Tapi ini... Dasar kamu orang tidak berguna. Kenapa kamu memukul orang? Dasar kamu perempuan jahat. Bukan hanya dia yang aku pukul, kamu juga tidak akan aku lepaskan. Lily, apa yang sedang kamu lakukan? Di sini masih ada banyak orang. Memangnya kenapa? Dia berani memancing emosiku, maka aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Kamu keterlaluan. Cih, kenapa? Apa kamu ingin melepaskannya? Apa kamu merasa kasihan padanya? Aduh, Luo tua. Sayangmu ini dikerjai orang dengan sangat menyedihkan ya. Apa kamu ingin melepaskannya? Apa kamu merasa kasihan? Aduh, Luo tua. Kesayanganmu ini ditindas cukup parah ya. Hah. Gadis kecil, apa kamu baik-baik saja? Ternyata masih ada yang menyelamatkan gadis ini. Kakak, ternyata itu Anda. Tenang saja, aku akan melindungimu. Terima kasih, kakak. Kenapa masih harus berterima kasih padaku? Kalau kamu merasa ditindas orang, kamu harus melawannya kembali. Tahu? Aku tidak ingin mencari masalah, aku hanya ingin mencari uang. Yah, Luo tua. Sepertinya kamu sudah benar-benar jatuh hati padanya. Wah, benar-benar sebuah drama pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Wanita ini benar-benar tampak menyedihkan. Berani kamu menyentuhnya? Percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Wah, kamu siapa? Memangnya kenapa kalau aku mengganggunya? Apa hebatnya menindas seorang wanita? Dia yang memancingku, aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Memangnya kenapa? Baru pertama kali, aku melihat orang menindas. Dengan begitu percaya diri, hebatnya menindas seorang wanita. Dia sudah memancingku, aku cuma memberinya sedikit pelajaran. Memangnya kenapa? Baru kali ini aku melihat orang yang menindas orang lain, tapi bersikap begitu tidak merasa bersalah. Kau pikir kau siapa? Kami sedang memberi pelajaran? Apa urusannya denganmu? Beraninya kau bicara begitu? Apa kau ini laki-laki? Bukan urusanmu untuk menilai priaku itu laki-laki atau bukan. Kenapa kau marah sekali? Jangan-jangan kau punya hubungan spesial dengan si tepos ini? Apa katamu? Aku ingat sekarang, kau adalah pria yang ada di kontrakan semalam. Pantas saja Bai Xin Luo tidak mau. Ternyata kalian berdua sudah ada main sejak lama. Omong kosong. Kami berdua tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Kau mau membohongi siapa? Kalau tidak ada apa-apa,
Kenapa kau datang menyelamatkannya, bahkan memeluknya seerat itu? Kurasa kau sudah menyentuh semua yang seharusnya tidak disentuh, kan? Kau sudah gila ya? Aku cuma takut dia terluka. Tidak sekotor yang kau pikirkan. Zhang Feng, kita sudah putus. Kalau kau boleh bersama wanita lain, kenapa aku tidak boleh bersama pria lain? Gus, aku sudah tahu. Kamu berani berselingkuh di belakangku, bahkan dengan pria muda seperti ini. Bai Xinluo, kamu wanita tidak tahu malu. Kamu bosan hidup. Kenapa kamu begitu marah? Apa kamu menganggapku tidak ada? Sayang, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku sudah melihatmu merasa kasihan padanya tadi. Apa kamu mau mendua? Kamu tidak ingin menjadi wakil manajer umum lagi? Sayang, mana mungkin, hanya ada kamu di hatiku. Ayo pergi. Mereka menindasmu seperti ini. Bagaimana kamu ingin memberi mereka pelajaran? Lupakan saja, dia adalah putri dari investasi Wang. Kita hanyalah pekerja biasa. Sama sekali tidak mungkin berani melawannya. Ayo cepat pergi. Sebelum kamu ikut terlibat. Tapi... Ayo pergi. Aku akan membantumu beristirahat di samping Ayo. Aku bantu kamu istirahat di pinggir. Ayo. Berhenti, kalian tidak boleh pergi. Menyingkirlah dari hadapanku. Aduh, Sayang, kamu tidak apa-apa. Zhang Feng, kamu orang tidak berguna. Kamu malah menarikku sampai jatuh juga. Apa kamu mau cari masalah? Sayang, aku bantu kamu bangun. Aduh, pinggangku sakit sekali. Aku tidak tahu, aku asal tarik saja. Mana aku tahu kalau itu kamu? Cepat bantu aku berdiri. Aduh. Aduh. Apa kamu masih mau menjabat sebagai wakil manajer umum? Tentu saja mau. Sayang, jangan marah ya. Begitu baru benar. Sebentar lagi aku akan memberi pelajaran pada pasangan memalukan ini agar mereka tahu apa akibatnya menyinggungku, Wang Lili. Benar. Beri mereka pelajaran. Kamu duduklah dulu di sini. Aku akan bicara sebentar dengan mereka. Kamu masih berani mendekat. Apa kamu tahu? Sayang, kamu tidak apa-apa. Begini baru benar. Nanti aku akan memberi pelajaran pada pasangan ini agar mereka tahu akibatnya karena sudah menyinggung Wang Lili. Benar. Beri mereka pelajaran. Kamu duduk dulu di sini. Aku akan bicara dengan mereka. Emma, Kamu masih berani datang ke sini? Kamu tahu tidak siapa aku? Dasar wanita gila. Benar-benar wanita kasar. Aku beritahu kamu, bahkan ayahmu pun tidak akan berani menyinggungku. Kamu kenal ayahku? Tidak kenal. Tapi ayahmu seharusnya mengenalku. Bagaimana mungkin ayahku mengenalmu? Pulanglah dan tanya ayahmu, apakah dia mengenal seseorang bernama Luo Yuze? Ingat, Luo dari grup Luo. Kamu adalah Luo Yuze dari grup Luo. Sayang, ada apa? Apa dia sehebat itu? Jangan konyol. Dia adalah bos dari grup Luo, Luo Yuze. Apa sehebat itu? Benarkah sehebat itu, tapi dia masih menyewa rumah di luar bersama Bai Xinluo? Apa kamu bodoh? Bai Xinluo mungkin hanya wanita simpanannya saja. Apa? Wanita simpanan? Benar-benar tidak tahu malu. Pelankan sedikit suaramu. Apa kamu sengaja ingin mereka mendengar? Tidak berani? Kamu benar-benar tidak berguna, membuatku sangat malu. Nanti akan kuberi pelajaran padamu. apa yang tadi kamu katakan kepada mereka? Aku bilang kepada mereka jika berani menghinamu lagi, aku akan memukul mereka. Lihatlah, aku sebenarnya sangat hebat. Bohong, dasar tidak tahu malu. Hei, apa yang terjadi dengan lenganmu? Wang Lili itu bertindak kasar seperti wanita galak dan mencakarku sampai terasa sangat sakit. Ini semua karena melindungiku. Mari kubduh, kenapa dengan lenganmu itu? Wang Lili itu benar-benar seperti macan betina, dia bertindak sangat liar dan mencakar, sampai aku merasa sangat kesakitan. Bagaimanapun juga, kamu terluka demi menyelamatkanku. Ayo pulang, dan aku akan mengobatimu. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pulang sekarang saja. Sekarang kita pulang. Jam kerjaku kan belum selesai. Pergi sekarang saja. Bagaimana jika nanti lukanya terkena infeksi? Ada benarnya juga. Kalau begitu, aku ganti baju dulu. Apakah kamu mau aku temani berganti pakaian? Kamu, jangan bermimpi. Hebat juga kamu loh tua. Nanti saat sedang mengobati luka di rumah, bukankah akan terjadi sesuatu yang lain? Jangan bicara sembarangan. Xin Luo menyewa rumahku. Sekarang dia tinggal di kamar sebelah. Oh, wah. Kalau begitu, bukankah itu lebih baik? Dia tidak tahu identitasmu kan? Tentu saja tidak. Aku bilang padanya kalau aku juga penyewa. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Aku mau pulang untuk diobati. Aduh, cuma bekas luka kecil begini saja. Berjalan pelan sedikit saja sudah sembuh. Masih juga pakai diobati segala. Hei, Xin Luo. Jangan takut. Liftnya tidak bergerak. Sepertinya liftnya sedang rusak. Tidak apa-apa, jangan takut. Ada aku di sini. Aku punya fobia ruang tertutup. Aku sangat takut berada di dalam ruangan tertutup. Tidak apa-apa, sudah aku katakan, jangan takut, ada aku di sini. Tapi, aroma tubuhmu harum sekali. Kamu ini, dalam situasi begini, masih sempat bercanda? Tidak apa-apa,
Jangan takut, ada aku di sini. Lalu kita tidak akan jatuh tiba-tiba kan? Kotak besi ini tidak akan mencelakai kita kan? Bicara apa sih? Gadis bodoh. Mana mungkin kotak besi ini mencelakai kita? Paling-paling hanya jatuh saja. Ah, tolong. Gadis bodoh, tenanglah sedikit. Aku hampir kehabisan napas karena kamu peluk seerat ini. Sepertinya sudah baik. Aneh. Kenapa aku melihatnya semakin menarik, membuat perasaanku berdebar tidak karuan. Aku sangat suka bersamanya. Ah, sangat mengerikan. Tidak apa-apa, tenanglah. Bantuan akan segera datang. Bertahanlah sebentar lagi. Kakak besar, aku benar-benar takut. Peluk aku lebih erat. Terjebak di dalam lift memang cukup menakutkan. Jangan takut. Ada aku di sini. Tidak disangka, dipeluk olehnya seperti ini membuatku merasa cukup aman. Lift sepertinya tidak semenakutkan itu lagi. Apa yang kamu katakan? Ah, tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku bilang untung ada kamu di sini. Jika tidak, aku sendirian di dalam lift. Pasti akan sangat ketakutan. Tidak apa-apa. Bukankah ada aku di sini? Apakah ada orang di dalam lift? Hei, ada 2 orang di dalam lift. Dan dia sedang ketakutan. Kamu gadis kecil ini, nyalimu penakut sekali ya. Siapa yang bilang? Tentu saja tidak. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja bukan. Hei, mengapa lukamu ini sepertinya bertambah parah? Ah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ini semua karena aku. Aku benar-benar minta maaf. Biar aku bantu mengoleskan obat padamu. Baiklah. Hei, mengapa kamu melepas pakaianmu? Bukankah harus melepas pakaian untuk mengoleskan obat? Mari sini. Kamu cukup menyingsingkan lengan bajumu saja. Oh iya benar. Aku sampai lupa. Astaga. Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga sudah pernah melihatmu. Jadi sekarang giliranmu melihatku. Aku tidak merasa rugi kok. Kamu masih berani membahas masalah itu? Aku tidak mau mengoleskan obat padamu lagi. Baiklah. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Cepat oleskan obatnya. Apa yang sedang kamu cium? Ah, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja, tercium aroma yang sangat harum. Ulurkan lenganmu. Apa aku menyakitimu? Ah, tidak apa-apa. Ayo lanjutkan. Kalau begitu aku akan terus mengolesnya. Xin Luo, senang sekali memilikimu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, senang sekali memilikimu. Jangan bicara sembarangan. Aku kan bukan pacarmu. Xin Luo, aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Kak, kamu lepaskan dulu. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak ingin kamu lari lagi. Lepaskan aku. Aku tidak akan lari. Benarkah? Iya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Lagi pula kita sudah pernah berpelukan. Kenapa kamu malu? Bahkan saat kamu tidak berpakaian pun, aku sudah pernah memelukmu. Bukankah sudah janji tidak akan membahasnya? Baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi. Baiklah. Tidak usah dibahas, nanti kita jalani perlahan-lahan. Siapa juga yang mau menjalaninya? Perlahan-lahan denganmu. Kenapa marah lagi? Padahal, hari ini, aku sudah menyelamatkan nyawamu. Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Memelukmu sebentar saja tidak boleh. Hari ini kau sudah memelukku berapa kali? Tubuhmu sangat wangi. Aku tidak akan pernah bosan memelukmu. Berapa kali pun itu. Aku bicara serius. Tubuhmu benar-benar sangat wangi. Astaga, bicaramu semakin tidak masuk akal saja. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Baik, aku tidak akan mengatakannya lagi. Jangan marah. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Tidak usah. Makan di luar berdua itu mahal sekali. Bagaimana kalau aku yang memasak untukmu? Boleh saja. Kebetulan aku ingin mencicipi masakanmu. Aku dan dia seperti ini, benar-benar terasa seperti sepasang suami istri. Apa yang sedang kupikirkan? Kakak, makanannya sudah siap? Xin Luo, maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, ayo segera makan. Kamu ingin aku makan makanannya dulu? Atau makan kamu dulu? Makanlah pelan-pelan. Kenapa terburu-buru sekali? Itu karena kakak mengatakan hal-hal yang membuat salah paham. Hah? Memangnya kamu salah paham mengira aku bicara apa? Tidak ada. Kenapa wajahmu terlihat agak merah? Apa kamu sedang demam? Aku tidak sakit. Ini karena kakak selalu bicara sembarangan, akan lebih baik kalau kakak bicara sedikit saja. Lagi pula kita juga bukan pasangan kekasih. Baiklah, kita memang bukan pasangan kekasih. Sudahlah, aku makan dulu saja. Begitu baru benar. Apakah makanannya terasa enak? Ya, rasanya cukup enak. Aku ini tipe orang yang seleranya cukup hambar. 2 masakan yang kamu buat ini rasanya cukup ringan. Aku sangat menyukainya. Aku ingin memakannya lagi nanti. Baiklah,
Nanti aku akan sering memasakkan untukmu. Iya. Makan ini. Atau kamu mau aku melahapmu saja? Kakak, apa sih yang kamu bicarakan? Ngawur begitu? Hei, cepat lepaskan. Bagaimana aku bisa makan kalau begini? Kamu tenang saja, aku pasti tidak mungkin memakanmu. Lagi pula, memakan orang itu tidak boleh. Aduh, bicaramu makin tidak keruan saja. Luo Yuze, oh Luo Yuze, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dia sudah memasak untukmu, tapi kamu malah menunjukkan sifat dasar lelakimu dan berniat buruk padanya. Hei Xin Luo, aku minta maaf padamu. Begini saja, sebagai ganti rugi, aku akan mengajakmu jalan-jalan bagaimana? Baiklah, kalau begitu, kita pergi sekarang. Ayo. Yuze, Kenapa kamu datang ke sini? Aku masih ada urusan. Bagaimana kalau kamu naik duluan saja? Baiklah kalau begitu. Masih ada sedikit urusan. Sebaiknya kamu naik duluan saja. Baiklah. Yuze, sudah lama sekali kamu tidak menemuiku. Apakah kamu merindukanku? Bicara saja baik-baik. Jangan pegang-pegang sembarangan. Dasar tidak punya hati, begitu cepatnya kamu sudah melupakanku. Apakah itu pacar barumu? Tubuhnya benar-benar rata, mana mungkin dia bisa menandingiku? Katakan saja ada perlu apa. Jangan memasang ekspresi menggoda seperti itu. Bukankah kamu suka aku yang seperti ini? Aduh, berhenti. Kalau kamu masih begini, aku akan pergi. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu lagi, oke? Bukan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kita sudah berpisah. Justru karena setelah berpisah aku baru menyadarinya, bahwa aku benar-benar mencintaimu. Tanpa dirimu berada di sisiku, Para, aku bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yuze, mari kita berbaikan. Sudahlah, jangan berakting lagi. Air mata saja tidak ada. Aku beritahu ya, sekarang aku sudah punya pacar. Luo Yuze, kalau bukan karena kamu adalah pimpinan Luo Group, apa kamu pikir aku akan tertarik padamu? Aku tidak percaya, dengan bentuk tubuhku ini, laki-laki mana yang bisa menghindar? Hei Xin Luo, aku pulang. Ada apa denganmu? Kamu tidak marah padaku lagi, kan? Ada apa? Xin Luo, kenapa tidak memedulikanku? Apa kamu sedang cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Aku malas menanggapimu. Aku mau mandi, cepatlah pergi dari sini. Kalau kamu tidak jujur, aku tidak akan pergi. Aku akan berdiri di depan pintu. Apa kamu tidak waras? Kenapa kamu berdiri di depan pintu saat orang mau mandi? Hei, cepatlah pergi dari sini. Aku hanya berdiri di depan pintu saja. Aku tidak akan masuk. Aduh, aku tidak peduli. Cepatlah pergi dari sini. Baiklah. Aku pergi. Mandilah sana. Pintu saja. Dan aku tidak masuk. Aduh, aku tidak peduli. Cepat kamu pergi dari sini. Baik. Aku pergi. Kamu mandilah. Kak, kamu masuk mau apa? Bukankah kamu bilang sudah pergi? Hei, kenapa kamu melepas baju? Mandi bersamamu. Untuk membantumu. Menghemat biaya air. Mandi bersama? Tidak boleh. Tidak bisa mandi bersama. Hei, kamu mau keluar tidak? Kalau kamu tidak keluar, biar aku yang keluar. Kamu jangan pergi. Lepaskan aku. Tubuhmu sangat wangi. Jangan pergi ya. Mari kita mandi bersama. Tidak boleh. Kita tidak bisa begini. Mengapa tidak boleh? Sebelumnya di pusat kebugaran, kita sudah begitu intim. Saat itu kamu tidak memakai apapun, dan terlihat sangat cantik. Sudah, jangan katakan lagi. Tubuhmu sungguh sangat lembut. Jangan menyentuh sembarangan. Biar aku bantu kamu mandi, ya? Nanti aku akan membantumu mandi setiap hari ya. Tidak boleh seperti ini. Baiklah Xin Luo, aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Jangan begini. Jangan melihat. Xin Luo, aku tahu kamu adalah gadis yang baik. Kamu tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku akan menikahimu. Bagaimana? Apa yang kamu katakan? Aku akan menikahimu. Tidak boleh. Aku belum siap. Kalau begitu aku tidak akan melakukan apapun padamu, hanya membantumu mandi. Bagaimana? Punggungmu benar-benar sangat halus. Sekarang masih siang hari. Aku tidak suka seperti ini. Jadi maksudmu kalau malam boleh? Iya. Baiklah, kalau begitu tunggu sampai malam. Kita mandi bersama. Lepaskan aku dulu. Maaf ya. Tadi aku terlalu senang. Kamu benar-benar pria mesum. Aku bukan pria mesum. Aku menyukaimu. Hanya jika menyukai seseorang baru akan muncul pikiran seperti itu. Kalau begitu kamu keluar dulu. Baiklah. Dan pada wanita, jika dia menyukainya. Kalau begitu, kamu keluar dulu. Baik. Aku keluar dulu. Nanti malam kita akan datang bersama. Sungguh orang yang menyebalkan.
Kita lihat saja kamu mau lari kemana. Kenapa aku tertidur? Hari sudah gelap. Wah, sudah malam. Aku bisa mandi bersama Sin Luo. Kenapa ada wanita di ranjangku? Apa mungkin itu Sin Luo? Malam sudah tiba. Dia ingin mandi bersamaku, tapi melihatku tertidur. Jadi dia memutuskan untuk tidur bersamaku saja. Sin Luo, aku sangat merindukanmu. Apa kamu sudah berubah pikiran? Aduh, jangan dicubit, sakit sekali. Kenapa besar sekali? Limeng, kenapa itu kamu? Haha, dasar nakal, melihatku saja sudah sesenang itu. Pergi kau dari sini. Aku ingin bertanya padamu, kenapa kamu bisa ada di ranjangku? Dan bahkan berpakaian seperti ini? Bagaimana? Apa kamu tidak suka? Bukankah tadi kamu sangat bersemangat saat menyentuhku? Aku mengira kamu adalah Sin Luo. Aduh, si papan rata itu. Sangat kecil. Apa rasanya senyaman menyentuhku? Bicara sembarangan di sini. Cepat pakai pakaianmu dan segera pergi. Aduh, apa kamu tega membiarkan aku pergi? Pakaian kita sudah terlepas begini, lebih baik kita melakukan sesuatu. Aku tidak tertarik melakukan apapun bersamamu. Apa kamu ini benar-benar seorang pria? Padahal aku sudah menyerahkan diri di tempat tidurmu. Aku pria atau bukan? Itu bukan urusanmu. Aku tidak berminat melakukan apapun denganmu. Segera pakai pakaianmu dan pergi dari sini. Aku tidak mau pergi, kecuali jika kamu mau bersamaku. Jangan berlagak menggoda di depanku. Mulutmu bilang tidak, tapi tubuhmu jujur sekali. Hei, Sini kamu. aku bantu. Kamu sedang bicara dengan siapa? Sin Luo, Apa yang kalian lakukan? Kenapa ada seorang wanita di dalam kamarmu? Aduh, kami hanya pria dan wanita yang sedang berduaan. Berbaring di tempat tidur tanpa busana. Apalagi yang bisa kami lakukan? bangun. Bukan begitu Sin Luo, dengarkan penjelasanku. Aku dan dia benar-benar tidak melakukan apapun. Aku tertidur sendirian di kamar dan saat terbangun dia sudah ada di sampingku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Taan macam apa itu? Apa kamu sendiri mempercayainya? Apa yang aku katakan adalah kenyataan Sin Luo. Kamu harus mempercayaiku. Dalam situasi seperti sekarang ini, aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu. Bukan aku. Hanya karena aku menolakmu sore tadi, kamu langsung mencari wanita lain untuk melampiaskan nafsumu? Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Lalu untuk apa kamu masih berdiri di sana? Maaf, karena sudah mengganggu kesenangan kalian. Silakan kalian lanjutkan. Hei Sin Luo, Yuze, jangan pergi. lepaskan aku. Aku tidak mau melepaskannya. Aku baru saja mendengar bahwa dia sama sekali tidak mau membantumu. Kamu pasti merasa sangat tersiksa karena menahannya. Kemarilah, aku akan membantumu melepaskannya. Menjauhlah. Bisakah kamu sedikit lebih lembut? Bisakah kamu tidak bersikap murahan seperti ini? Apa? Kamu memaki aku? Benar sekali. Memangnya kamu tidak pantas dimaki? Dulu kamu yang mencampakkanku karena aku miskin. Sekarang saat aku sudah punya orang lain, kamu malah datang kembali. Bahkan sampai menanggalkan pakaian seperti ini. Bukankah itu artinya kamu memang murahan? Beraninya kamu bicara begitu. Jika saat itu kamu tidak menyembunyikan identitasmu dan berpura-pura miskin saat bersamaku, apa mungkin aku akan pergi dengan orang lain? Apa maksud perkataanmu itu? Jangan kau pikir aku tidak tahu bahwa kau adalah direktur utama grup Luo. Seluruh grup Luo adalah milikmu. Kau berpura-pura miskin di depanku. Apakah menurutmu ini lucu? Bagaimana dia bisa tahu identitas asliku? Bagaimana? Penyamaranmu sudah terbongkar kan? Sayang, aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Bukankah sekarang aku sudah kembali? Kau adalah direktur utama grup Luo. Semua masalah di antara kita sudah tidak ada lagi. Kelak aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Akulah yang paling pantas untukmu. Siapa yang memberitahumu? Kalau aku direktur utama grup Luo. Tidak perlu tanya soal itu. Yang penting aku tahu, aku tidak akan melepaskanmu. Masih berani kau bicara seperti itu? Baik, aku tanya padamu. Jika aku bukan direktur utama grup Luo, dan tidak punya uang sepeser pun, apakah kau akan tetap kembali? Begini, Ujung-ujungnya semua ini hanya demi uang. Ada uang kau cinta, tidak ada uang kau lari lebih cepat dari siapapun. aduh, jangan bicara seperti itu. Apa salahnya menjadi kaya? Itu jauh lebih baik daripada hidup menderita. Sejujurnya aku katakan padamu, bahwa aku sama sekali bukan direktur utama grup Luo. Aku hanyalah orang biasa, yang tidak sanggup membeli rumah dan tidak punya apa-apa. Rencana licikmu itu kau tujukan padaku. Sepertinya kau salah perhitungan. Tidak mungkin. Aku sudah menyelidikinya dan tidak mungkin salah. Jika kamu sekaya itu, apakah kamu akan tinggal di tempat kumuh ini? Anu, Kamu bercanda kan? Begitu juga denganku. Jika aku punya uang, untuk apa aku masih tinggal di sini? siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang kaya? Mungkin hanya untuk bersenang-senang? Orang kaya juga bukan orang bodoh. Mana mungkin membiarkan villa besar kosong dan tinggal di sini? Kamu benar-benar bukan ketua grup Luo? Apa aku terlihat seperti itu? Tapi kalau kamu menyukaiku, boleh juga. Kebetulan aku tidak punya uang mahar untuk menikah.
Begini, kamu bawa saja mas kawinmu ke sini dan bantu aku membeli rumah. Apa? Kamu menyuruhku membelikanmu rumah? Memangnya kenapa? Coba lihat. Aku bahkan harus berbagi sewa rumah dengan orang lain. Itu tidak mungkin. Setelah kita menikah nanti, masa kamu mau pindah dan tetap berbagi rumah? Kita jadi tidak leluasa melakukan apapun, kan? Begini, alamatnya sudah aku pilihkan di Longwan nomor 1. Karena kamu sangat menyukaiku, kamu pasti mau membelikannya untukku, kan? Apa kamu sudah gila? Menyuruhku membelikanmu rumah di Longwan nomor 1. Kamu sudah menempel padaku, jadi apa salahnya membelikanku sebuah rumah? Aduh, bicara sebanyak ini aku jadi tidak tahan lagi. Mari kita selesaikan urusan kita dulu. Bermimpilah kamu. Orang miskin sepertimu berani-beraninya ingin tidur denganku? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita sudah berbaikan? Mengapa sikapmu berubah begitu cepat? Berbaikan apanya? Aku kira aku salah sangka, dan melewatkan seorang pria kaya raya. Tidak disangka ternyata kamu hanyalah orang miskin. Masih ingin tidur denganku? Bermimpilah kamu. Lihat apa? Jika melihat lagi, akan aku cungkil matamu itu. Semua yang harus dilihat, sudah kulihat kok. Bukan hanya kulihat, tapi juga kusentuh, harus kuakui memang sangat kenyal. Diam, benar-benar sial sekali. Sudah dimanfaatkan oleh orang sepertimu. Kamulah yang berinisiatif berbaring di tempat tidurku. Seharusnya aku yang merasa dimanfaatkan olehmu, bukan? Mulai sekarang, jangan pernah bilang kamu mengenalku lagi. Si miskin, menetaplah di rumah sewa ini dan hiduplah miskin selamanya. Benar-benar wanita yang haus pujian dan dangkal. Bahkan tidak sebanding dengan ujung jari Sin Luo. Benar-benar tidak tahu diri. Omong-omong, Sin Luo. Sin Luo. Apakah kamu ada di dalam? Tidak ada. Hei, Sin Luo. Aku tahu kamu marah padaku. Aku bisa menjelaskannya padamu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Terserah, kamu mau tidur dengan siapa saja. Apa hubungannya denganku? Hei, Sin Luo, dengarkan aku dulu. Aduh. Jangan menyentuhku dengan tangan yang sudah menyentuh wanita lain itu. Aku dijebak. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Kalau begitu bersumpahlah bahwa tanganmu tidak pernah menyentuh tubuhnya. Tadi itu aku baru bangun tidur. Dan mengira dia adalah kamu. Jadi kamu benar-benar menyentuhnya? Aku akan mencuci tanganku. Aku akan mencucinya dengan cairan disinfektan. Bagaimana? Jangan berpura-pura di hadapanku. Kalian berdua sudah tidak memakai busana dan saling berpelukan. Menurutku bukan hanya tanganmu saja yang harus dicuci. Benar-benar tidak menyentuhnya. Saat itu aku sudah tertidur. Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Dia melepas semua pakaiannya dan berbaring di sisiku sampai aku terkejut saat terbangun. Kenapa kamu malah tertawa? Aku menertawakan wanita itu yang sangat bodoh karena dia membiarkanmu mengambil keuntungan darinya. Tidak ada keuntungan yang bisa diambil dariku. Justru dialah yang mengambil keuntungan dariku dengan berbaring di sampingku. Apa untungnya mengambil keuntungan dari orang sepertimu? Kenapa tidak ada untungnya? Kamu boleh mengambil keuntungan dariku sesukamu. Malas meladanimu. Sekarang kamu sudah tidak marah lagi, kan? Untuk apa aku marah? Terserah kamu mau bersama siapapun yang kamu mau. Sin Luo, aku hanya ingin bersamamu. Wanita itu bahkan tidak sebanding sedikit pun denganmu. Kamu memang pandai bicara. Sekarang sudah malam. Memangnya kenapa kalau sudah malam? Bukankah kamu bilang saat malam tiba, kita bisa mandi bersama? Lihat, aku sudah bersiap-siap sekarang. Aduh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh lagi? Aku berubah pikiran. Barusan kamu tidur dengan wanita lain. Kamu pasti sudah melihat dan menyentuh segalanya. Harusnya kamu sudah merasa puas. Aku tidak puas. Satu-satunya yang aku inginkan hanya kamu. Aku tidak peduli. Sin Aku ada Luo. urusan. Aku bukan Sin Luo. Aku mau tidur sekarang. Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Apanya yang mau dibicarakan? Ini bukan sedang berbisnis. Apa Sin yang Luo. perlu dibicarakan? Bukalah pintunya, Sin Luo. Kenapa rata sekali ya? Wanita tadi ukurannya besar. Pasti terasa nyaman saat disentuh. Tidak sepertiku. Benar-benar membuatku kesal. Kamu mau membuatku sangat menderita ya? Sin Luo, bisakah kita bicarakan lagi? Sin Luo, buka pintunya sebentar. Siapa? Selamat pagi. Kenapa kamu duduk di sana? Kamu tidak melihat apa-apa kan? Aku tidak melihat apa-apa. Hei, kenapa hari ini kamu berpakaian begitu formal? Apa kamu mau wawancara jadi agen asuransi? Wawancara asuransi apa? Apa penampilanku terlihat seperti orang sales? Iya, mirip sekali. Padahal setelan jas khusus seharga ratusan juta rupiah ini. Kenapa di matanya malah jadi seperti agen asuransi? Aku ini. Hari ini mau pergi ke Hotel Rongyu untuk menghadiri perjamuan. Hotel Rongyu? Tempat itu sangat mahal kan? Lumayan. Hei Sin Luo. Aku kebetulan butuh teman kencan.
Mau temani aku pergi? Tidak bisa. Aku tidak punya baju yang cocok. Lagi pula acara itu tidak cocok untukku. Tenang saja, lihat ini. Ya ampun, cantik sekali. Bahannya sangat nyaman, dan pasti barang yang mahal. Ya, lumayan. Astaga, berapa biaya sewanya? Hanya beberapa ratus ribu rupiah saja. Lalu baju yang kamu pakai ini juga sewaan? Iya, benar. Astaga, untuk apa membuang uang seperti ini? Aku tidak ingin kamu merasa rendah. Kamu tidak kalah dari siapapun, kita juga bisa pergi ke hotel honor. Kamu sangat baik padaku. Cepatlah ganti bajumu. Waktunya sudah hampir habis. Iya, baiklah. Kenapa kamu masuk ke sini? Hei, 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 hei. Kamu cantik sekali. Aduh, kamu menyakitiku. Aku sudah tidak tahan lagi. Resletingku belum ditarik ke atas, tolong bantu tarikan. Baiklah. Punggungmu. Sangat indah. Aduh, cepat bantu aku menariknya. Kenapa saat menarik resleting, kamu masih menyentuh punggungku? Hei, punggungmu terlalu licin. Aku harus menahannya dengan tangan. Hei, apa sudah selesai? Sudah. Bagaimana? Apa kelihatan bagus? Cantik. Sungguh sangat cantik. Kamu memang pandai bicara. Apa yang kukatakan adalah kenyataan. Sudah, waktunya tidak sempat lagi. Ayo cepat pergi. Aduh, kenapa kamu begini lagi? Sungguh sangat cantik. Dan juga tempat tidurmu benar-benar sangat empuk. Benar-benar empuk. Kamu menyebalkan. Maaf ya, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku malah senang disentuh olehmu. Hei, apa yang kamu lakukan? Menciummu. Kamu jangan sembarangan ya. Lehermu indah sekali. Hei, jangan begini. Ini adalah pertama kalinya bagiku. Maaf ya. Tadi aku terbawa suasana dan tidak bisa menahan diri. Aku keluar dulu. Luo Yuze? Oh, Luo Yuze? Kenapa kamu tidak bisa menahan diri seperti ini? Gadis itu juga baru pertama kalinya. Bagaimana bisa dia menyerahkannya begitu saja padamu? Presiden Luo, mobilnya sudah sampai. Ini juga sewaan? Iya. Ini terlalu boros. Bagaimana kalau kita naik bus saja? Kamu berpakaian sangat cantik hari ini. Mana mungkin naik bus? Harus menggunakan mobil khusus. Lagi pula aku sudah menyewa mobilnya. Sayang kalau tidak dipakai kan? Baiklah kalau begitu. Lihat apa kamu? Aku kira tadi itu artis sangat cantik. Apa? Jadi aku tidak cantik? Ayo pergi. Apa kita tidak terlalu mencolok seperti ini? Itu karena kamu cantik, makanya mereka melihatmu. Mana ada? Sungguh, kamu yang tercantik. Ayo. Luo, silakan masuk tamu terhormat. Pelayan di hotel mewah ini sopan sekali ya. Iya, ini adalah layanan yang paling dasar. Hei, kau bicara seolah-olah kau sering datang ke sini saja. Aku cuma dengar-dengar saja. Ayo. Hei, Xin Luo. Sudah lama tidak bertemu ya? Zhang Fei sudah lama tidak bertemu ya. Kenapa kau ada di sini juga? Kau belum tahu kalau ini pesta ulang tahun. Dia sekarang sudah sampai menjadi sosialita kelas atas. Dan kami, teman lama, harus datang untuk ikut merasakannya. Begitu rupanya. Jangan terlalu rendah hati. Sepertinya bajumu tidak murah. Nasibmu tidak kalah dari Fei Fei. Tidak, mana mungkin aku bisa dibandingkan dengan Fei Fei. Dia merayakan ulang tahun di hotel semewah ini ya. Benar juga ya. Nasib orang memang benar-benar tidak bisa dibandingkan. Hei, Xin Luo. Ini suamimu ya. Dari mana engkau mendapatkan pria simpanan ini? Kenapa bicaramu begitu? Hei, bagaimana caramu bicara itu? Zhang Fei,
Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Hei, Liu Yun, Xin Luo dan pacarnya sudah datang. Bai Xianlo? Kenapa kamu malah mengobrol dengan Bai Xianlo? Tujuan kita datang hari ini adalah untuk mencari orang kaya. Lihat saja pakaian Xin Luo. Dia terlihat seperti orang kaya. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya. Aku kemarin baru mendengar dari Fei Fei kalau dia bekerja di pusat kebugaran dan menyewakan kamar untuk pria. Mana mungkin dia punya uang? Masa sih? Pakaiannya itu terlihat sangat mahal. Dan aku melihat mereka turun dari mobil mewah. Itu pasti sewaan hanya demi menjaga gengsi? Apa? Sewaan. Kalau begitu, ini hanya membuang-buang waktu saja. Ayo pergi, pergi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka langsung pergi begitu saja? Mungkin mereka tidak menganggap kita penting. Tidak mungkin kan? Tadi Zhang Fei masih bersikap sangat ramah. Siapa yang tahu? Ayo masuk dan lihat saja. Hei, Liu Yun. Tadi kenapa kalian pergi begitu saja tanpa menyapa? Tidak sembarang orang punya hak untuk bicara denganku, Liu Yun. Tidak semua orang punya hak untuk berbicara denganku, Liu Yun. Hei, Zhang Fei. Ya, jangan asal panggil ya. Kita cuma teman sekelas biasa. Kita tidak sedekat itu. Orang-orang ini, ada apa dengan mereka sebenarnya? Aku rasa mereka semua sudah menunjukkan dengan jelas kalau mereka hanya memuja kekayaan. Bukankah pakaian yang kita pakai hari ini sudah cukup bagus? Bahkan ini sengaja disewa. Semuanya sudah datang ya? Wah, Fei Fei. Kamu hari ini sungguh sangat cantik. Bagaikan bidadari yang turun dari surga. Biasa saja. Bukan hanya itu, Fei Fei tidak hanya cantik hari ini. Setiap hari pun, dia bagaikan bidadari yang turun dari surga. Aduh, Fei Fei. Aduh. Pakaian ini sepertinya sama dengan yang dipakai selebriti tertentu. Ini pasti sangat mahal kan? Aduh, lumayanlah. Tidak begitu mahal. Cuma ratusan juta rupiah saja. Ratusan juta rupiah? Benar-benar luar biasa. Ya ampun, aku saja tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Kalau kamu suka, nanti aku berikan padamu saja. Di lemariku, ada banyak sekali. Benarkah, Fei? Kamu baik sekali. Sesuai dugaan, kamulah sosialita nomor 1 di Jiangcheng. Tentu saja. Ragukan lagi, kamu memang sosialita nomor 1 di Jiangcheng. Tentu saja. Haruskah kita menyapa dia? Bagaimanapun ini adalah pesta ulang tahunnya. Oh, Bai Xianlo. Aku tidak mengundangmu. Kenapa kamu datang? Iya. Aku datang menemani temanku. Tidak sangka ini adalah pesta ulang tahunmu. Selamat ulang tahun ya, Fei Fei. Hei, ini pasti paman ya. Halo, salam kenal. Apa yang kamu katakan? Bai Xianlo, apa matamu tidak bisa melihat? Ini adalah suamiku. Apa? Suamimu? Aku melihat rambutnya sudah memutih semua. Aku pikir dia adalah ayahmu. Maaf ya. Bai Xianlo, kamu sengaja kan? Kamu hanya ingin mempermalukanku kan? Tidak. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku rasa kamu hanya iri padanya. Fei Fei hidup lebih baik darimu, kamu tidak bisa menandinginya, makanya bicara seperti itu. Kenapa kamu begitu jahat? Kenapa aku dibilang jahat? Kalau aku salah bicara, aku minta maaf padanya. Tidak perlu. Bisa datang ke pesta ulang tahunku ini adalah keberuntungan besar bagimu. Awalnya aku berniat mengenalkanmu pada beberapa orang kaya, tapi kamu malah bicara seperti itu. Benar-benar cari masalah. Aku tidak butuh. Fei Fei, karena dia tidak membutuhkannya, perkenalkan saja padaku, aku bersedia. Oke, tidak masalah. Hei, sayang, apakah Anda punya rekan bisnis yang membutuhkan gadis muda? Lihatlah teman sekolahku ini. Dia sangat pengertian dan penurut. Baiklah. Bagus, sangat bagus. Lain kali, datanglah ke acara pertemuan bisnisku bersama Fei Fei. Benarkah? Terima kasih, Pak Kian. Kalau mau berterima kasihlah pada Fei Fei saja. Ya. Sayang, Anda sangat baik kepadaku. Wahahaha. Hei, andai saja aku seorang wanita, kesempatan untuk masuk ke kalangan kelas atas datang begitu mudahnya. Lihat itu, Bai Xianlo. Bagi seorang wanita, untuk mengubah nasibnya sendiri, caranya sesederhana itu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tidak perlu, Xin Luo. Ada aku saja sudah cukup. Tampangmu memang lumayan rapi, tapi bagian mana darimu yang terlihat seperti orang kaya? Berpakaian sudah seperti agen asuransi saja, kenapa mau pergi merebut pelanggan? Benar, pakai setelan jas segala, tidak melihat apa diri sendiri punya karisma atau tidak. Sekali lihat saja tahu ini, kalau bukan agen asuransi, pasti agen properti. Hahaha. Hei, Fei Fei. Fei Fei, kamu sudah salah menilainya. Jas yang dia kenakan ini adalah setelan kelas atas. Harganya setidaknya 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Apa? Ya ampun, 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Gaun yang aku pakai ini juga harganya ratusan juta rupiah. Berapa banyak biaya sewa yang harus aku keluarkan? Aku harus sangat berhati-hati. Tidak boleh sampai kotor atau rusak. Bisa gawat kalau tidak bisa dikembalikan. Berapa?
800 juta, hingga 1 miliar rupiah. Mana mungkin pria miskin ini sanggup memakai baju seharga 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Kalau wanita kampungan sepertimu saja bisa memakai baju seharga ratusan juta rupiah, kenapa aku tidak boleh memakai jas seharga 800 juta hingga 1 miliar rupiah? Siapa yang kamu sebut wanita kampungan? Siapapun yang menghinaku pria miskin, akan aku sebut sebagai wanita kampungan. Kamu. Sayang, lihat dia merundungku. Saudaraku, bekerja di bidang apa? Di mana tempat kerja Anda yang hebat itu? Sayang, kenapa kamu begitu sopan kepadanya? Diam kamu. Apakah orang biasa sanggup memakai jas pesanan khusus yang semewah ini? Pasti itu barang sewaan. Aku terlibat dalam beberapa bidang. Saat ini aku membuka perusahaan sendiri. Setahun hanya menghasilkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Kamu membualnya terlalu berlebihan. Sudah keterlaluan ya. Iya. Padahal aku masih menahan diri. Masih ada hal yang lebih hebat yang belum kukatakan. Masih mau bicara lagi? Sudahlah, cukup. Sebaiknya kamu diam saja. Apa? Aku tidak salah dengar. Puluhan hingga ratusan miliar rupiah setahun. Hahaha. Bai Xianlo, pacarmu ini sedang berhayal ya? Omong kosong ini sudah keterlaluan. Hahaha. Benar-benar lucu sekali orang berpenghasilan puluhan hingga ratusan miliar yang datang ke hotel Rongyu. Masih butuh surat undangan dari Fei Fei? Kenapa kamu tidak bilang saja kalau hotel ini milik keluargamu? Hei, ucapanmu benar sekali. Hotel Rongyu itu milikku. Duh, astaga. Aku benar-benar tidak berani bicara lagi. Kalau dilanjutkan lagi, dia bakal bilang kalau roket itu buatannya sendiri. Hahaha. Kalau itu sih belum, tapi nanti. Aku bisa mempertimbangkan untuk membuat roket. Namanya pakai nama Xin Luo saja. Kamu makin melantur saja ya? Kamu diamlah sebentar. Apa kamu tidak lihat semua orang menertawakanmu? Kenapa menertawakanku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Hahaha. Sepertinya kamu sudah terlalu lama berbohong sampai mempercayainya sendiri ya. Hahaha. Apakah aku masih perlu berbohong? Hei Xin Luo, ada apa di belakangmu? Ada sesuatu di belakangku? Label harga. Xin Luo, kenapa ceroboh sekali? Sini biar aku bantu. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Kamu kenapa mencabutnya? Wah, tidak murah ya. 600 juta rupiah lebih. Bai Xianlo benar-benar mengeluarkan banyak uang ya. Bagaimana sekretaris itu bekerja sampai lupa melepas label harganya? Cepat, kembalikan padaku. Cuma label harga saja kan? Apa hebatnya sih? Label harganya sudah dicabut orang. Apakah pakaian ini tidak bisa dikembalikan ya? Tidak apa-apa. Jika tidak bisa dikembalikan ya sudah, gaun ini kuberikan padamu. Mana bisa begitu? 600 juta rupiah lebih bisa beli satu rumah di kampung halamanku. Bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu untuk diberikan padaku? Aduh, benar-benar tidak apa-apa. Soal masalah ini, kamu tidak perlu ikut campur, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Aduh, bagaimana caramu menyelesaikannya? Kalau begini, lebih baik aku pulang dan ambil buku tabunganku untukmu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah berhemat dan menabung sekitar 200 juta rupiah. Aduh, ambil saja uang ini dulu. Sisanya biar aku cari jalan keluarnya lagi. Apa yang kamu tertawakan? Dalam keadaan seperti ini, kamu masih bisa tertawa? Aku menertawakanmu. Sungguh menggemaskan. Seumur hidupku ini, baru kali ini ada wanita yang mau mengeluarkan uang untukku. Aku sangat senang. Senang apanya? Lihat saja nanti apa kamu masih senang saat harus membayarnya. Aduh, kan sudah kubilang. Masalah ini serahkan saja padaku, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Yah. Bai Xianlo, bukankah kamu sengaja tidak melepas labelnya agar bisa mengembalikannya nanti? Aduh, pasti memang begitu. Mana ada orang yang memakai gaun tapi tidak melepas labelnya. Haha. Xianlo, kamu ini terlalu mementingkan gengsi. Datang ke reuni sekolah saja sampai harus menyewa baju. Kamu benar-benar mempermalukan kami semua di depan teman-teman lama. Bai Xianlo, kalau ingin bergaya mewah, ingin memakai baju seharga ratusan juta rupiah, katakan saja langsung. Apa perlu aku yang mengenalkannya untukmu? Tidak perlu pura-pura polos seperti itu. Benar. Itu seperti ingin terlihat suci padahal aslinya mata duitan. Aku benar-benar paling tidak suka melihat orang seperti kamu. Gadis kecil, asalkan kamu mengatakannya, baju seharga 600 juta rupiah ini, biar aku yang membayarnya. Sayang, kenapa kamu mau membayarnya untuk dia? Kenapa kamu merasa cemburu? Astaga, aku saja tidak pernah diberikan baju semahal itu. Hahaha. Kamu ini, asalkan kamu membuat aku merasa senang, aku akan belikan baju semahal apapun yang kamu mau. Benarkah? Tentu saja benar. Kapan aku pernah membohongimu? Aduh sayang, kamu baik sekali. Aku sangat mencintaimu. Kalian para gadis ini, benar-benar demi uang, sampai tidak peduli pada apapun lagi. Apa yang kamu katakan tadi? Bukankah ini hanya uang 600 juta rupiah saja? Lihat betapa hebohnya kalian semua.
Ini memang pakaian yang aku belikan untuk Sin Luo. Kalian tidak perlu repot berdiskusi di sini untuk mengumpulkan uang bagi Sin Luo. Apa maksudnya mengumpulkan uang? Hanya 600 juta rupiah saja perlu sampai mengumpulkan uang? Bagi sayangku ini, hanya masalah satu kata saja. Bukan begitu, sayang. Benar sekali. Fei Fei, hidup dengan cara menengadahkan tangan seperti ini. Bagaimana bisa kau mengatakannya dengan begitu tenang? Sebanyak apapun uang yang dia miliki, itu bukanlah milikmu. Hari ini dia sedang senang dan mau menghabiskan uang untukmu. Tapi bagaimana jika suatu saat dia bertemu gadis yang lebih muda dan cantik? Kau tidak akan memiliki apapun lagi selain pakaian yang dia belikan ini. Itu bukan urusanmu. Bai Xianlo, jangan terlalu banyak mencampuri urusanku di sini. Setidaknya hidupku sekarang sangat baik. Aku bisa mengadakan pesta ulang tahun semewah ini. Apakah kau bisa? Lalu apa yang sebenarnya bisa kau dapatkan? Pujian dari orang lain dan tatapan iri? Hanya demi semua itu, kau rela bersama pria yang usianya lebih tua dari ayahmu? Sepertinya, jika aku tidak salah menebak, dia pasti sudah memiliki keluarga dan anak, kan? Lalu kenapa? Aku tidak berharap dia menikahiku. Cukup berikan aku uang saja. Dia bisa menafkahimu untuk sementara. Tapi apakah dia bisa menafkahimu seumur hidup? Apa yang didapatkan dengan menjual masa muda dan raga tidak akan bertahan lama? Kamu tidak berhak menceramahiku. Apakah hidupmu sendiri sudah sangat baik? Kehidupan yang aku jalani, sekarang tidak akan pernah bisa kamu rasakan seumur hidupmu. Setidaknya aku mencari uang sendiri dan menghabiskannya sendiri. Setiap keping uang yang aku keluarkan membuat hatiku tenang. Aku tidak perlu hidup dengan mengikuti kemauan orang lain. Bagus sekali, Sin Luo. Aku memang tidak salah menilaimu. Sayang, lihatlah mereka menindasku. Cepat katakan sesuatu. Hahaha, menarik sekali. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu gadis semenarik ini. Sayang, apa yang kamu katakan? Aku belum pernah melihat gadis yang begitu tidak suka uang. Sekarang kamu bersikap keras kepala begini? Bukankah itu hanya karena uang yang ditawarkan kurang banyak? Apa maksudmu? Gadis manis, asalkan kamu bersedia, ikut denganku. Aku akan membelikanmu sebuah villa seluas 600 meter persegi, lengkap dengan namamu di sana. Dengan begitu, bahkan jika nanti aku sudah mulai merasa bosan padamu, kamu masih punya jaminan hidup. Bagaimana? Apa? Sayang, apa kamu mau membelikan villa untuknya? Atas dasar apa? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak pernah bilang mau membelikan villa untukku? Atas dasar apa kamu membelikannya untuk dia? Aku tidak setuju. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu. Sampai kamu lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Apa aku butuh persetujuanmu untuk memberikan hadiah kepada siapapun? Aku tidak berani lagi. Kamu hanyalah sekadar mainan yang aku pelihara saja. Jika kamu bersikap patuh, maka aku akan membiarkanmu tetap di sisiku selama beberapa tahun lagi. Jika kamu tidak patuh, biar aku beritahu ya. Ada banyak gadis muda yang cantik dan penurut yang sedang menungguku. Sayang, aku salah, dan aku tidak akan berani melakukannya lagi. Begitu baru benar. Benar-benar tidak punya harga diri sama sekali. Orang seperti ini sudah sangat buta karena uang. Dia akan patuh pada siapapun yang memberinya uang. Dan orang yang menasihatinya malah dianggap musuh. Kita tidak perlu memusingkan orang seperti ini. Bagaimana, gadis manis? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Apakah kamu mau ikut denganku? Maaf ya, aku tidak tertarik dengan vilamu. Ini menolak kesayangan kami. Kau tahu siapa dia? Dia bisa dengan mudah membuat seluruh keluargamu hidup berkecukupan seumur hidup. Kau tahu itu? Sebaiknya kau suruh dia menjamin seluruh keluargamu hidup berkecukupan dulu. Bai Xianlo, apa maksudmu? Kau sedang menyindirku ya? Jangan mengira, hanya karena dia bersedia membelikanmu sebuah villa. Kau merasa dirimu sudah sangat berharga. Saat dia sudah bosan denganmu, kau tidak akan ada harganya lagi. Karena kau sendiri sudah mengerti prinsip ini, kenapa kau masih saja keras kepala begini? Kau. Gadis yang sangat pandai bicara, tidak sangka seleranya begitu besar. Sebuah villa saja tidak cukup memuaskanmu ya. Katakan saja, apa yang kau inginkan? Bai Xianlo, kenapa kau serakah sekali? Villa seluas 600 meter persegi saja kau tolak. Jangankan di kehidupan ini. Sampai kehidupan selanjutnya pun kau tidak akan mampu membelinya. Kenapa kau masih berpura-pura suci di sini? Tadi kau bilang apapun yang kuinginkan, kau akan memberikannya padaku kan? Benar, katakan saja. Sin Luo, kau. Bai Xianlo, bukankah kau merasa suci? Ayo teruskan penolakanmu itu. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Pak Tua, dengarkan baik-baik. Aku menginginkan bintang di langit. Sekarang pergilah dan petikkan untukku. Anda mempermainkanku. Bukankah Anda hebat? Bukankah semua hal bisa Anda dapatkan? Mengapa saat aku menginginkan bintang di langit, Anda tidak bisa melakukannya? Yang ini tidak bisa. Pilihlah yang lain. Biar ku beritahu Anda, bukan berarti punya uang bisa berbuat semaunya, dan tidak semua orang bisa luluh dengan uang Anda. Bagus, sangat bagus. Anda adalah orang pertama yang berani bicara seperti ini kepadaku. Sayang, biar aku yang memberinya pelajaran. Coba saja sentuh dia kalau berani. Makhluk hina, lepaskan. Makhluk hina? Jika aku menjadi makhluk hina, maka sayangmu itu bukankah akan menjadi binatang? Apa katamu? Aku bilang karena Anda sudah tua, sebaiknya tahu diri sedikit. Jangan mencari masalah di mana-mana.
Ingin memiliki setiap wanita yang dilihat? Nanti jika suatu hari Anda berpulang di ranjang, tidak akan ada orang yang mengurus jenazah Anda. Anda berani mengutukku? Aku tidak mengutuk Anda. Aku hanya berbaik hati mengingatkan. Karena Anda sudah tua, segeralah pulang untuk menemani istri dan anak. Menghabiskan uang pada wanita. Haus pujian seperti ini apa bedanya dengan membuangnya ke air? Suatu saat jika dia menemukan pria yang lebih kaya darimu, bukankah dia yang pertama akan mencampakkanmu? Kak, kamu diamlah. Sayang, jangan dengarkan bicaranya yang sembarangan. Aku sangat tulus padamu. Baiklah. Jangan berikan kata-kata manis padaku di sini. Seperti apa dirimu? Aku sudah sangat paham. Kamu menginginkan uangku, dan aku menginginkan tubuhmu. Berhenti bicara soal cinta. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Tidak bisa bicara begitu juga. Sudahlah. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu, gadis kecil. Wanita yang aku incar, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Yang pertama adalah, kamu ikut denganku dengan patuh. Apa yang harus aku berikan? Tidak akan ada yang kurang sedikit pun. Suatu hari saat aku sudah bosan padamu, aku akan memberimu sebuah villa. Kamu masih bisa mencari pria jujur untuk dinikahi. Hehehe. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua itu, hahaha. Kamu lahirkan seorang anak laki-laki untukku. Apa yang kamu katakan? Kamu menyuruhku melahirkan anak untukmu? Kamu cari masalah. Benar sekali. Jika kau bisa melahirkan seorang putra untukku, kelak harta warisanku akan menjadi milik kalian berdua juga. Kau sudah setua ini. Apa masih bisa punya putra? Itu omong kosong. Di atas ranjang aku masih sangat bertenaga. Bertahan 10 atau 8 tahun lagi pun tidak masalah. Sayang, kenapa kau memintanya melahirkan putra untukmu? Aku sudah mengandung 3 kali, tapi kau tidak membiarkanku melahirkannya. Kau masih berani mengatakannya. Kau dasar orang tidak berguna. 3 kali hamil semuanya hanya anak perempuan. Untuk apa aku punya begitu banyak anak perempuan? Apa anak perempuan bisa mewarisi hartaku? Aku juga tidak ingin terus mengandung anak perempuan. Benar-benar lahan yang tidak berguna. Jika bukan karena engkau masih muda dan bisa hamil, sudah sejak lama aku mengusirmu. Apa kalian tidak pernah sekolah? Menentukan jenis kelamin anak itu bergantung pada gen pria. Apa hubungannya dengan wanita? Bai Xianlo, tutup mulutmu. Apa urusan kami ada hubungannya denganmu? Fei Fei, berpikirlah secara logis. Aku ini sedang membelamu. Tidak perlu berpura-pura baik padaku. Apa kau ingin melahirkan putra untuk Laukian bagi kami? Benar-benar tidak tertolong lagi. Aku melahirkan anak laki-laki untukmu bagaimana? Kamu, genmu biasa saja. Tidak sembarang orang bisa memberikan putra untukku. Beberapa orang, jangan tidak tahu diri, dan tidak bercermin untuk melihat apakah kamu pantas. Apa yang kamu sombongkan? Ibuku sudah meramal nasibku, katanya anak pertamaku. Pasti laki-laki dan bahkan kembar. Benarkah yang kamu katakan? Putra kembar? Benar. Bagus, bagus, bagus. Malam ini datanglah ke kamarku. Sayang, bukankah sudah janji malam ini menemaniku? Jangan meributkan ini. Putraku jauh lebih penting. Kamu pun tidak bisa hamil. Buang-buang waktu saja menemanimu. Lalu uangnya... Jika kamu bisa memberiku anak kembar, aku akan memberimu 100 miliar rupiah. Tapi, Bai Xianlo, satu putra saja 60 miliar rupiah, sedangkan 2 putraku cuma 100 miliar rupiah. Akan kutambahkan 1 villa lagi. Benarkah? Aku akan punya villa? Aku akan punya villa? Hahaha. Jangan senang terlalu cepat. Belum tentu juga bisa melahirkan anak laki-laki. Jangan senang terlalu cepat. Belum tentu kamu bisa melahirkan anak laki-laki. Peluangku jauh lebih besar daripada peluangmu. Jangan bersikap sombong di hadapanku, sekarang aku tidak lebih buruk darimu. Apa yang kamu banggakan di hadapanku? Tadi kamu masih menjilatku seperti seekor anjing. Bahkan pakaian yang sudah pernah kupakai pun kamu perebutkan. Itu tadi. Setelah aku melahirkan anak laki-laki untuk pakaian, bersiaplah kamu untuk diusir dari rumah. Kamu. Sayang, aku juga mau baju yang dipakai Fei Fei ini. Baiklah, baiklah. Selama kamu membuatku senang malam ini, aku akan membelikannya untukmu. Menurutmu mereka yang memperebutkan pakaian di siang bolong ini, apa ada gunanya? Benar. Orang-orang kampungan seperti mereka merasa pakaian orang kaya lebih harum dan merasa lebih cocok dengan aura mereka. Kuasa pakaianku yang harganya puluhan ribu rupiah juga cukup bagus. Ya. Tidak kusangka kamu ternyata sangat sederhana. Apa maksudmu tidak menyangka? Aku memang orang yang sederhana. Ya, kamu tidak hanya sederhana tapi juga murah hati. Tentu saja. Lihat, mereka hampir berkelahi. Liu Yun, kau benar-benar perempuan licik. Berani-beraninya kau merebut laki-lakiku. Tidakkah kau ingat siapa yang membawamu ke sini? Ya, sejujurnya, aku harus sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa datang ke hotel mewah ini. Dan tidak akan mengenal Tuan Qian yang begitu gagah ini. Bisa memberikan putra untuk Tuan Qian, tentu saja merupakan kehormatan bagiku. Hahaha. Bagus sekali, ada hadiah untukmu. Sebentar lagi, aku akan membawamu membeli tas baru. Kamu benar-benar tidak tahu malu? Sayang, lihatlah dia memarahiku. Jangan berbuat kacau lagi. Mengapa kau banyak bicara hari ini? Urusanku tidak butuh kau atur-atur. Sayang,
Bagaimana bisa kau memarahiku demi perempuan jahat ini? Kalau kau hebat, kau juga harus memberikan putra untuk Tuan Qian. Apa kau sanggup melakukannya? Tidak kusangka hari ini, aku Zhou Feifei, malah membawa musuh ke dalam selimut. Aku bilang Feifei, jangan terlalu berlebihan. Kenapa saat Tuan Qian menyukai Bai Xianluo, kau diam saja, tetapi saat Tuan Qian menyukaiku, kau malah marah besar? Hei, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jangan libatkan aku dalam masalah ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan bawa-bawa namaku ke dalam hal ini. Mana mungkin kalian bisa sama? Bai Xianluo, ini tidak punya dada maupun bokong, kelihatannya, dia tidak akan bisa melahirkan anak laki-laki. Siapa bilang aku tidak punya dada dan bokong? Jadi kalau menurutmu, kamu tidak ingin membiarkan orang lain melahirkan anak untuk Pak Qian? Tidak, sayang. Jangan percaya perkataannya, bukan itu maksudku. Dasar wanita jahat. Kamu ingin aku tidak punya keturunan ya? Kamu memukulku? Kamu tega memukulku demi wanita jahat Liu Yun ini. Salah sendiri kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, rasakan itu. Sayang, mari kita abaikan saja orang tidak berguna yang mandul ini. Baik, aku akan menuruti semua perkataanmu. Tidak boleh, kalian tidak boleh pergi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tidak ada yang boleh pergi, apalagi membawa laki-lakiku pergi. Tidak boleh. Feifei, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Bahkan tidak bisa punya anak saja masih berani mengadakan pesta ulang tahun. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tega menghabiskan uang Pak Qian. Kamu, dasar wanita jahat, akan kurobek mulutmu itu. Apa kamu belum cukup membuat keributan? Kamu sudah benar-benar membuatku malu. Aku akan memblokir kartu kamu sekarang juga. Apa? Kamu mau memblokir kartu aku? Kalau kartunya diblokir, aku harus bagaimana? Aku mau makan dan minum pakai apa? Itu urusan kamu. Selama bertahun-tahun ini, uang yang aku habiskan untukmu sudah tidak sedikit. Sayang, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku ya. Aku tidak peduli lagi. Siapapun wanita yang kamu cari di luar nanti. Aku akan melahirkan anak laki-laki untukmu. Aku akan melakukan program bayi tabung demi memberimu anak laki-laki. Feifei, kenapa kamu malah memohon-mohon sekarang? Bukankah tadi kamu sangat bangga? Sekarang malah memohon pada orang lain. Tapi melihat keadaanmu seperti ini, kamu benar-benar terlihat seperti anjing kudisan. Liu Yun, sudah cukup. Kita semua adalah teman sekelas. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Feifei. Tidak perlu sampai bertengkar sehebat ini, bukan? Bai Xianluo, apa hubungannya denganmu? Tadi Feifei cukup banyak menyindirmu kan? Jangan pura-pura menjadi orang baik di sini. Aku tidak sedang berpura-pura menjadi orang baik. Hanya saja kita semua adalah teman sekelas. Tidak perlu demi seorang pria tua, sampai harus meributkan hal ini. Tidak perlu, karena pria tua seperti ini. Harus ribut seperti ini. Apa katamu? Mereka bukan ribut karena pria tua itu, tapi karena uang yang ada pada pria itu. Feifei, aku sudah pernah mengatakannya padamu bukan? Hanya mengharapkan uang orang lain tidak akan berakhir baik. Lihat saja, hari ini dia punya yang lebih muda dan lebih cantik, langsung mendepakmu begitu saja, dan kau bukan siapa-siapa lagi sekarang. Bai Xianluo, kau tidak tahu apa-apa. Itu karena Zhou Feifei tidak bisa memberikan anak laki-laki, dia pantas disingkirkan. Apakah nilai kita sebagai wanita hanyalah untuk memberikan anak laki-laki kepada pria? Tentu saja. Melahirkan anak laki-laki bisa menghasilkan puluhan miliar rupiah. Uang yang tidak akan bisa kita dapatkan meski bekerja seumur hidup, mengapa tidak dilakukan? Lalu apa kau tidak khawatir jika kau akan seperti Zhou Feifei yang tidak bisa punya anak laki-laki? Cui, sembarangan sekali bicaramu. Siapa yang kau sumpahi tidak bisa punya anak laki-laki? Kaulah yang tidak akan bisa punya anak laki-laki. Benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Mari kita pergi. Tidak ada gunanya lagi berada di sini. Baik, aku menurutimu. Benar-benar orang bodoh, ada uang malah tidak mau diambil. Kita pergi. Tidak ada gunanya lagi berada di sini. Baik, aku menurutimu. Kamu memang pintar. Tahu bagian mana dari seorang wanita yang paling berharga? Hahaha. Tentu saja. Haha. Bai Xianluo, kamu tidak boleh pergi. Kamu harus menolongku. Kamu sudah sadar. Kamu masih muda. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa menghasilkan uang sendiri. Aduh, jangan bicara omong kosong itu. Kamu harus membantuku. Kamu ingin aku membantumu bagaimana? Aku bisa membantumu mencarikan pekerjaan. Tolonglah aku. Asalkan kamu mengikuti Lau Qian. Lau Qian pasti tidak akan menginginkan wanita licik seperti Liu Yun itu. Zhou Feifei, apa kamu sudah gila? Liu Yun, tutup mulutmu. Anggap saja aku memohon padamu. Tolonglah aku. Ingatlah bahwa kita pernah menjadi teman sekelas. Bukankah kamu yang paling suka menolong orang? Tolonglah aku. Asalkan kamu bersama Lau Qian. Asalkan kamu bersama Lau Qian saja sudah cukup. Sepertinya kamu benar-benar sudah gila. Apa? Kamu tidak mau? Benar, aku tidak mau. Kenapa? Kamu tidak mau? Benar, aku tidak mau. Kamu tidak mau? Bukankah kita teman sekelas? Kenapa bantuan sekecil ini saja kamu tidak mau membantuku? Aku bilang, apa kamu masih punya rasa malu? Apa ini kamu sebut bantuan kecil? Kamu ini menyuruh seorang gadis mengorbankan kehormatannya hanya demi menjamin posisi simpananmu?
kehormatan. Berapa harga sebuah kehormatan? Dan berapa banyak uang yang bisa kamu berikan? Dia Bai Xianlo bisa mendapatkan puluhan miliar rupiah hanya dengan tidur beberapa kali. Dia malah tidak mau. Fei Fei, tidak semua orang sepertimu, rela melepaskan segalanya demi uang. Aku kenapa? Seluruh barang bermerek yang kupakai ini, wanita mana yang tidak iri padaku? Hahaha. Benar sekali. Tapi, sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi selain barang bermerek di tubuhmu itu. Apa lagi yang bisa kamu tunjukkan? Ini tidak perlu bicara apa-apa lagi padanya. Mereka semua orang gila. Ayo pergi. Tidak bisa. Kalian tidak boleh pergi. Apalagi yang kamu inginkan? Aku sudah bilang, aku tidak akan membuang harga diriku demi uang. Bai Xianlo, kamu pikir kamu bisa masuk ke sini sembarangan? Lihatlah dirimu sendiri. Apa kamu pantas berada di sini? Aku membiarkanmu tetap di sini. Hanyalah untuk mengenalkanmu kepada orang kaya. Sekarang Laukian menyukaimu, kamu harus tetap di sini. Sekarang Laukian menyukaimu, kamu harus tetap di sini. Kamu benar-benar sudah gila. Laukian, lihatlah kesungguhan hatiku padamu. Mohon maafkanlah aku. Biarkan aku tetap berada di sisimu. Atas dasar apa aku harus memaafkan kekacauan yang kamu buat hanya demi wanita yang tidak mau bersamaku? Karena dia masih seorang gadis suci. Bukankah kamu menyukai gadis muda? Dialah orangnya. Fei Fei, kamu benar-benar sudah gila. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu berani bilang kalau kamu bukan lagi seorang gadis? Bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu ingin menjaga kesucianmu sampai hari pernikahan nanti? Kamu, jangan membicarakan hal seperti itu di depan umum. Apa kamu tidak merasa malu? Malu? Apa yang perlu dimalukan? Kamu tidak tahu betapa berharganya kesucianmu itu. Tidak disangka. Tidak disangka. Di zaman sekarang ini, masih bisa menemukan gadis yang sangat bersih seperti ini. Bagus, aku menyukainya, hahaha. Sayang, gadis muda ini tidak mengerti apa-apa, masih lebih baik aku. Aku jamin akan melayani Anda dengan sangat baik. Liu Yun, kenapa kamu selalu ikut campur? Apa sekarang waktunya kamu untuk bicara? Kamu bahkan sudah tidak terhitung berapa kali dipermainkan oleh banyak pria. Kamu pikir sekarang giliranmu untuk bicara? Kamu bahkan tidak tahu, sudah berapa banyak pria yang telah mempermainkanmu. Apa kamu merasa jauh lebih baik dariku? Malas sekali bicara denganmu. Laukian, lihatlah betapa baiknya aku padamu. Aku sengaja mencarikan seorang gadis muda untukmu. Gadis ini benar-benar masih murni. Belum tentu Liu Yun bisa memberimu seorang putra. Bagus juga. Aku sangat puas. Kalau Aku pilih begitu, kamu saja. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana denganku? wanita rendahan seperti kalian, mana bisa dibandingkan dengan gadis yang masih suci dan murni? Apa maksudmu? Bukankah aku yang memberitahumu kalau dia masih gadis? Seandainya aku tahu ada wanita secantik ini sebelumnya, apakah aku masih perlu menghabiskan uang untuk mendekatimu? Sekarang aku beritahu kamu secara resmi. Setiap koin yang telah kamu habiskan dariku, aku akan menyewa pengacara untuk menagihnya kembali padamu. Pergi sana. Gadis manis. Aku sarankan sebaiknya kamu menurut saja. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu Hotel Rongyu ini. Apa kamu pikir aku sudah tiada? Memangnya kau ini siapa? Jangan kira hanya karena kau lebih tinggi dan lebih muda. Kau bisa bersikap sombong di hadapanku. Aku akan melenyapkanmu. Semudah memencet seekor semut. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Biar aku beri kau pelajaran sekarang juga. Hei kau orang tua bangka. Kau tidak tahu terima kasih setelah dibantu. Jadi jangan salahkan aku jika aku juga bertindak kasar. Apalagi yang akan kau lakukan? Dasar wanita tidak tahu diri. Tunjukkan saja semuanya. Halo kakak Bao. Cepatlah ke sini sayang. Orang tua ini tidak mau membantuku lagi. Dia bahkan ingin mengambil kembali semua uangku. Kita tidak akan punya uang lagi nanti. Apa? Sayang, tunggu sebentar. Aku akan segera membawa orang untuk memberinya pelajaran. Kau wanita tidak tahu diri. Menggunakan uangku, tapi ternyata kau punya simpanan di luar sana. Asal kau tahu ya, sayangku akan segera sampai di sini. Dia punya koneksi orang-orang hebat. Bos tempat ini adalah temannya. Kau, suruh dia datang. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya. Ini benar-benar jadi rumit. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan lagi. Orang tua bangka, beraninya kau mengusik wanitaku? Pak tua yang menyebalkan. Beraninya kamu mengusik wanitaku, ya? PV, tidak pantas kamu menghabiskan uang Pak Tua ini, tapi malah mencari pria lain di luar. Apa yang kamu tahu? Pak tua ini sangat lemah dan tidak berdaya sepanjang hari. Apa salahnya aku mencari pria lain untuk menghibur diri? Tidak seperti kakak Bao kami. Yang gagah perkasa, dia jauh lebih baik daripada Pak tua itu. Si miskin sepertimu berani melawanku? Hari ini aku akan menghabisimu. Cepat tangkap dan ikat dia. Aku akan memberitahunya siapa penguasa yang sebenarnya. Kalian berdua, dia hanya rela memberikan uang kepada wanitanya saja. Apakah selama bertahun-tahun ini, kalian punya uang untuk digunakan? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu memang kaya, tapi kamu hanya rela menghabiskan uang untuk wanitamu saja. Sedangkan aku, kakak Bao, berbagi kekayaan dengan saudara-saudaraku. Ini, beraninya kalian berkhianat kepadaku.
Apa-apaan kalian ini? Kalian benar-benar berani membangkang. Apa yang dikatakan kakak ini benar. Anda hanya tahu menghabiskan uang untuk wanita, tetapi tidak pernah memberi kami uang sepeser pun. Hahaha. Saudaraku, ikutlah denganku, kita akan hidup makmur bersama. Aku kakak Bao suka menjalin hubungan baik dengan siapa saja, temanku ada di mana-mana. Kamu, seorang pecundang Bao yang tidak punya uang dan koneksi, kenapa kamu tertawa? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Silakan lanjutkan saja. Apa yang sedang terjadi ini? Mereka saling menyerang. Tontonan yang menarik. Saudara-saudara, lemparkan orang tua bangka ini keluar. Kakak Bao, Anda memang sangat hebat. Tunggu sebentar. Sebelum pergi, Pak Tua, kirimkan uang di kartumu kepadaku. Aduh. Kakak Bao, uang di ponsel Pak Tua Bangka ini hanya sedikit, semuanya sudah kukirimkan padamu. Kerja bagus, sayang. Berikan kepada kedua saudara ini, masing-masing 6 miliar rupiah. Biar kalian lihat apa arti kesetiakawanan bagi kakak Bao. Bao, apa itu yang namanya kesetiaan? Terima kasih, kakak Bao. Seret dia pergi. Liu Yun, berhenti kamu. Kakak Bao, ini wanita rendah ini. Dia bersikeras mau melahirkan anak untuk kakek itu. Karena itu kakek tersebut memblokir kartu bank milikku. Ada masalah seperti itu? Aduh, Anda pasti kakak Bao yang sangat terkenal itu kan? Aku dan Feve adalah teman lama sekolah. Kami tadi hanya main-main saja, cuman bercanda. Bukankah tadi kamu bilang aku tidak tahu diri karena mencari pria lain memakai uang kakek itu? Berani membicarakan aku? Memangnya aku mengenalmu? Tadi, bukankah kamu sangat sombong? Feve, maafkan aku salah. Aku minta maaf padamu. Jangan berlagak seperti wanita kelas atas di depanku. Bukankah kamu sangat ahli dalam melahirkan anak laki-laki? Aku salah. Feve, sungguh minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu diri. Aku bicara sembarangan, aku benar-benar Baishen. Aku sebenarnya bukan salahku. Kalau bukan karena Baishen lo, jika bukan karena dia yang menolak kakek itu, maka masalahnya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kalian berdua, tidak ada satupun yang baik. Sudahlah, Fei Fei. Kemarahanmu sudah terbalas, kita juga sudah mendapatkan uangnya. Mari kita selesaikan sampai di sini saja untuk hari ini. Kakak Bao, masih ada satu orang lagi yang belum diberi pelajaran. Siapa itu? Yaitu dia. Siapa itu? Dialah orangnya. Kau. Kesini. Kau yang memimpin untuk menindas Fei Fei kami, kan? Kakak, ini pasti salah paham. Jelas-jelas mereka berdua yang memaksaku menikah dengan pria tua dan bersikeras menjerumuskanku ke dalam penderitaan. Alasan saja. Kelihatannya kau bukan orang jahat. Jauhkan tangan kotormu. Kakak Bao, dialah orangnya. Kalau saja dia menerima uang pria tua itu sejak awal, keadaannya tidak akan jadi begini. Wanita inilah orangnya. Begitukah, Fei Fei? Benar. Kulihat kau cukup cantik juga. Kenapa tidak mau dengan pria tua itu? Tubuh kakak Bao ini sehat, dijamin akan membuatmu bahagia. Hahaha. Xin Luo, kau sudah disukai oleh kakak Bao. Kalau kau pintar, cepatlah ke sini. Anak muda, jangan bersikap sombong dan tidak tahu diri. Bocah. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya bicara begitu pada kakak Bao? Hanya orang biasa saja. Bocah. Kau adalah orang pertama yang bicara begitu padaku. Aku kagum dengan keberanianmu. Apa kau mau mempertimbangkan untuk bergabung dengan grup saudara kami? Menjadi saudaraku. Kau belum pantas. Menjadi saudaraku. Kamu belum pantas. Kamu hebat. Hari ini aku bisa melepaskanmu. Tapi, istrimu harus menemaniku semalam. Tenang saja, aku akan mengurusnya untukmu. Hai. Berani mengincar pacarku. Bukankah kamu harus membayar harganya? Apakah kamu sudah bosan hidup? Beraninya kamu menyentuh kakak Bao kami? Berani tidak kamu melepaskan aku? Tunggu saja, hari ini aku akan membereskanmu, dasar pembuat masalah. Entah aku pembuat masalah atau bukan, yang aku tahu waktumu sudah habis. Tidak percaya ya? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa artinya memiliki saudara di mana-mana? Sana, panggil 2 satpam di depan pintu untuk masuk ke sini. Beritahu mereka, ada yang berani menyentuh kakak Bao. Ada apa? Teman-teman, ada yang membuat keributan di sini. Teman-teman, ada orang yang cari masalah di sini mau mengganggu kakak Bao. Hari ini kalian bilang harus bagaimana? Kami dengar perintah, kakak Bao. Bagus, kalian setia kawan. Lempar dia keluar. Wanita ini hahaha biarkan denganku. Kamu mau menyuruh petugas keamanan Hotel Rongyu melempar aku keluar? Benar sekali. Di Hotel Rongyu ini saudara-saudaraku ada di mana-mana. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Bagaimana ini, Luo Yuze? Mereka ada banyak orang dan semuanya terlihat sangat galak. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku justru ingin melihat sebenarnya siapa yang berkuasa di Hotel Rongyu. Si miskin ini jago sekali berlagak ya. Sudah ada banyak petugas keamanan di sini, tapi masih sombong saja. Tunggu sampai tinju mengenainya, baru dia akan merasa kesakitan.
Apa aku menyuruhmu bicara? Apa yang kamu bicarakan di sini? Kenapa diam saja? Hajar dia. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Apa kalian sudah sadar? Masih mau menyerangku? Presiden Luo, kami tidak berani lagi Presiden Luo. Presiden Luo? Beliau adalah pemimpin Hotel Rongyu kami. Direktur utama Presiden Luo. Presiden Luo. Adalah pimpinan dari Hotel Rongyu kami, Presiden Luo. Presiden Luo. Tidak mungkin. Pria miskin seperti dia, bagaimana mungkin menjadi pimpinan Hotel Rongyu? Lancang, beraninya kamu bersikap tidak sopan kepada Presiden Luo kami. Apakah Anda benar-benar Presiden Luo dari Hotel Rongyu? Bagaimana mungkin? Lalu siapa lagi? Dan Anda siapa? Aduh, saya tidak berani. Sayang, dia hanyalah seorang pimpinan hotel saja. Kenapa kamu bersikap sangat sopan kepadanya? Minggir sana. Tutup mulutmu. Di belakangnya ada grup Luo yang nomor 1 di Jiangcheng. Kekayaannya luar biasa. Apakah kita bisa menandinginya? Apa? Aduh, maafkan saya Presiden Luo. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maaf atas kelancangan saya. Ini benar atau hanya bercanda? Biar ku beritahu ya. Tunggu Kalau sebentar. bukan... Masih berani datang? Datang lagi. Incar pria yang bernama Kakak Bao itu, dan hajar dia sekeras mungkin. Biar ku beritahu padamu. Meskipun seluruh dunia adalah saudaramu, aku tidak takut padamu. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan uang ini. Bukankah kamu bilang kekayaanmu hanya puluhan miliar rupiah? Kah Anda bilang harta keluarga Anda hanya puluhan miliar rupiah? Wanita kurang ajar ini. Berapa banyak aset yang saya miliki? Apakah kamu pikir saya akan mengatakan yang sebenarnya? Hei, kemari kalian. Hajar dia. 20 juta rupiah untuk satu pukulan saya akan membayar sebanyak pukulan yang kalian berikan. Saudara, ini saya. Kalian tidak akan memukul saya kan? Masih ada uang di akun ini, kita bisa membaginya bersama. Kalian. Bagus sekali, haha. Presiden Luo tolong saya. Dia membuat keributan di wilayah Anda ini benar-benar menghina harga diri Anda. Presiden Luo ini siapa memangnya? Bukankah ini hanya pacar gadis kecil itu? Pak Tua. Utang lama dan utang baru harus diselesaikan bersama sekarang. Hajar mereka berdua sekaligus. Kebetulan saya akan membawa ketiga wanita ini bersama saya. Saya tidak peduli jika Anda menyentuh orang lain. Tapi Anda harus menghadapi saya dulu, sebelum menyentuhnya. Anak kurang ajar. Apa hak Anda bicara dengan saya? Cepat tampar dia. 40 juta rupiah untuk satu tamparan. Ah, Anda akan tamat. Anda berani menyinggung tuan muda dari grup Luo. Haha, Presiden Luo, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya? Biarkan saya mengusir Pak Tua ini untuk Anda. Baiklah, kebetulan saya ingin melihat kemampuanmu. Kebetulan sekali, biarkan aku melihat kemampuanmu. Akan kuhajar kau, Pak Tua menyebalkan. Akan kuhajar kau, Pak Tua menyebalkan. Beraninya kau melawanku. Kau sungguh tidak tahu siapa yang kau hadapi. Di dalam kartu ini ada 20 miliar rupiah. Siapapun yang bisa menjatuhkan harga dirinya, akan kuberikan uangnya. Biar aku saja. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian ya. Kalian sendiri yang mencari masalah. Cepat serang sekarang juga. Rasakan ini, rasakan ini, rasakan ini, rasakan ini. Rasakan ini. Pak Tua, mari kita adu kekuatan. Kau, apa yang kau inginkan? Pak Tua, ini semua kesalahanmu sendiri karena berulang kali memaksaku untuk bertindak. Presiden Luo, silakan beri perintah bagaimana harus menangani orang tua ini. Dalam waktu 1 menit, aku ingin semua data mengenai orang tua kaya ini. Presiden Luo, aku tahu dia adalah Direktur Kian, eksekutif senior dari grup Wandi, tapi dia sudah lama pensiun. Selama ini dia terus menguras dana perusahaan. Oh, grup Wandi ya? Aku pikir dia orang yang sangat hebat. Bukankah itu hanya grup properti milik keluarga kita? Kau benar-benar orang dari grup Luo. Kamu benar-benar orang dari grup Luo? Kenapa? Sekarang baru tahu sepertinya sudah terlambat. Segera periksa dengan teliti para petinggi perusahaan kalian yang berani mencari masalah denganku. Segera tindak mereka dengan tegas. Baik, Presiden Luo. Kamu mau apa? Tuan Kian, perusahaan menemukan ada kebocoran besar dalam pembukuanmu. Kamu sudah pensiun, tapi masih mengambil keuntungan perusahaan. Kamu tidak bisa kabur lagi. Aku sudah melaporkannya kepada pihak berwajib, tunggulah sampai ditangkap. Ini. Uang ini benar-benar bukan aku yang memakainya. Uang ini. Ini. Halo. Dasar wanita rendah ini. Semua uang ini dia yang memakainya. Wanita rendah ini, cepat kembalikan uangnya. Pergi sana, Pak Tua. Presiden Luo, Anda orang yang sangat pemaaf. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah sosok hebat yang sangat misterius. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi dan lepaskanlah aku. Tahu kan apa yang harus dilakukan? Baik, aku tahu. Ayo seret dia pergi sekarang. Presiden Luo.
Luo Yuze? Apakah kamu benar-benar Presiden Luo dengan kekayaan miliaran yang mereka bicarakan? Xin Luo, dengarkan aku biarkan aku menjelaskannya padamu setelah kita pulang ya. Sudah kuduga, Bai Xianlo. Berpura-pura sangat suci, bahkan tidak mau uang puluhan miliar rupiah, ternyata kamu sudah mendapatkan pria yang jauh lebih kaya. Aku tidak aku. Apa maksudmu? Orang sepertimu ini jauh lebih menjijikan. Bersikap munafik dengan berpura-pura menjadi orang suci. Jika kamu tidak sayang dengan mulutmu, itu akan aku bantu merobeknya. Kau tidak mau mulut itu lagi? Biar aku yang merobeknya. Kau berani? Coba saja kalau berani. Sayang, aku... Dasar wanita rendah tidak tahu diri. Kau sudah membuat masalah besar. Belum juga menjadi milikku, kau sudah membuat kekacauan sebesar ini. Rasakan itu. Seolah-olah kau sendiri tidak dipukul saja. Itu pun masih jauh lebih baik darimu. Kalian berdua wanita rendah, tutup mulut. Presiden Luo, lihatlah masalah hari ini. Bagaimana kalau kita anggap selesai saja? Selesai? Berandal sepertimu berani-beraninya mengincar wanita milikku. Lalu kau memintaku untuk mengakhirinya begitu saja? Aku benar-benar buta. Aku tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Presiden Luo, kau lepaskanlah aku. Tenang saja, aku tidak akan pernah melepaskan kedua wanita rendah ini. Sayang, aku... Tutup mulutmu. Sialan, kalau kau bicara satu kata lagi, akan kuhabisi kau. Kau sudah membuat kekacauan yang sangat besar. Bicara omong kosong sekali lagi, dan aku akan menghabisimu. Kamu sudah membuat masalah yang sangat besar. Bagaimana kamu ingin memberi pelajaran kepada mereka? Xin Luo, tolong lepaskan kami karena kita pernah menjadi teman sekelas. Lalu, kenapa kamu tidak terpikir untuk melepaskanku saat berencana menjualku? Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku hanyalah simpanan seseorang. Aku harus memikirkan masa depanku sendiri. Seandainya suatu hari dia mengusirku, maka aku tidak akan mendapatkan apapun. Kita adalah teman sekelas. Karena kamu tahu akan berakhir seperti ini. Kenapa kamu tetap membantu orang kaya itu? Aku tidak seperti anak orang kaya yang punya segalanya. Aku hanya ingin hidup yang sedikit lebih baik. Apa kesalahanku? Benar, kamu tidak salah. Akulah yang salah. Aku terlalu naif. Karena mengira kalian masih bisa berubah. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kakak Bao, kamu tahu apa yang harus dilakukan bukan? Baik, aku mengerti. Ayo pergi sekarang. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Kami sudah membayar. Kembalikan uang mereka sepenuhnya. Masukkan mereka ke dalam daftar hitam. Dan mereka dilarang melangkah ke Hotel Rongyu selamanya. Berikan pengembalian uang sesuai harga aslinya. Masukkan dia ke dalam daftar hitam. Dia tidak boleh menginjakkan kaki di Hotel Rongyu selamanya. Ayo cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aduh, ayo pergi. Aku adalah sosialita kelas atas. Aku tidak mau pergi. Pesta ulang tahunku hancur semua. Kamu sebenarnya siapa? Aku adalah Luo Yuze. Kamu adalah bos dari grup Luo, bukan? Kamu memiliki kekayaan senilai 20 triliun rupiah, bukan? Benar. Kamu jelas sangat kaya, tapi kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu tinggal bersama denganku di rumah sewa ini? Saat aku memiliki banyak uang, orang-orang itu mendekatiku hanya demi uangku saja. Aku hanya ingin mencari seseorang yang tulus mencintaiku. Tulus mencintaimu? Jadi kamu membohongiku, begitu? Jangan marah dulu, Xin Luo. Aku Bai Xianlo. Bukan mainan bagi orang kaya seperti kalian untuk menguji cinta sejati. Xin Luo, jangan marah dulu, Xin Luo. Jangan sentuh aku. Dengarkan penjelasanku baik-baik, Xin Luo. Jangan marah dulu, Xin Luo. Jangan sentuh aku. Dengarkan penjelasanku baik-baik, Xin Luo. Xin Luo, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak bermaksud membohongimu. Xin Luo, untuk apa kamu merapikan pakaianmu? Permainan mencari cinta sejati, ala orang kaya seperti kalian. Sebaiknya kamu cari orang lain saja. Aku tidak akan menemanimu. Aku akan pindah. Tidak boleh, Xin Luo. Kamu tidak boleh pindah. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Kamu adalah gadis yang baik. Ya, aku memang gadis yang baik. Tapi kamu bukan pria yang baik. Dasar penipu. Kamu itu penipu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kembalikan pakaianku padaku. Tidak Berikan akan padaku. Berikan Berikan padaku. padaku. Tidak akan kuberikan. Lepaskan aku. Maaf, aduh sakit sekali. Ah, lepaskan aku. Maaf ya. Aduh sakit sekali. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak sengaja. Menurutku kamu memang sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Lepaskan tanganmu. Oh, maaf. Dasar mesum. Aku ini pria normal. Punya reaksi itu normal kan? Kalau mengulur waktu lagi, akan kupotong. Potong di mana? Menurutmu? Jangan macam-macam ya. Potong di mana? Menurutmu bagaimana? Kau jangan bertindak sembarangan ya. Lepaskan aku. Tidak akan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu seumur hidupku. Pembohong. Kau benar-benar seorang pembohong besar. Xin Luo, aku mengatakannya dengan sungguh-sungguh padamu.
bahwa aku benar-benar menyukaimu. Sebelumnya aku sudah membohongimu. Aku minta maaf padamu. Cih, Jika kau memilih untuk meninggalkanku karena aku kaya, aku bersedia menyumbangkan semua uangku. Agar kau tetap berada di sisiku, ya? apakah kau benar-benar bersedia melepaskan segalanya demi aku? Aku bersedia. Apakah kau bersedia memaafkanku, Shinluo? Iya. Aku bersumpah, Shinluo, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Maukah kau menikah denganku, Shinluo? Mau.